Kamu buta apa? Jalan gak lihat, berani-beraninya menginjak sepatuku. Sepatu ini kubeli dengan beberapa ribu, kamu malah injak duluan. Cepat ganti uangnya buat aku. Aku nggak sengaja. Aku nggak punya uang. Nggak punya uang. Kalau nggak punya uang, aku bawa kamu ke klub malam buat nyanyi. Buat ganti rugiku. Kamu ngapain? Kamu cuma orang tua, bisa lawan mereka? Kita lihat aja deh. Wah. Dia cantik juga ya. Gini deh, kamu bikin kami puas dulu. Kami lepaskan kamu. Tolong aku, tolong aku. Siapa yang mau tolong aku? Keterlaluan banget. Cepat sana bantu dia. Aduh, aku nggak berani. Berhenti. Jadi kamu yang suka ikut campur ya? Aku kasih tahu. Siapa? Siapa yang lempar? Aku. Cepat lepaskan cewek itu. Satpam kampungan aja berani ikut campur urusanku. Tunggu aja. Nanti sekalian kamu kupukul. Jangan tidur. Orang tua berani lempar aku, cari mati. Sekelompok sampah masyarakat, hidup di dunia cuma buang-buang sumber daya. Karena orang tua kalian gak didik dengan baik, maka hari ini Om yang gantikan mereka didik kalian. Diam aja ngapain? Habisi orang tua ini. Berdiri situ. Mau habisi aku? Om ini dulu pukuli preman. Tendang jagoan, waktu itu kalian masih pakai popok. Teman-teman, ada apa? Siapa yang berkelahi? 3 preman ini ganggu cewek. Om Satpam ini bantu, jadi berkelahi sama preman. Hati-hati. Aduh, astaga. Keras banget. Pergi. Pak, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tadi terima kasih ya. Om, hari ini benar-benar terima kasih. Kalau bukan Om, aku nggak tahu. Hari ini harus gimana? Gak apa-apa nak, jangan takut. Tadi lihat kamu. Aku jadi ingat anakku. Aku yakin orang tuamu juga gak mau lihat kamu di luar diganggu orang. Sudah sore, cepat pergi kuliah. Terima kasih, Om. Orang baik ya, sayanya cuma satpam. Kalau enggak, dengan kerja sama kalian berdua yang kompak, pasti jadi cerita bagus. Jangan asal ngomong. Dia pasti udah punya istri dan anak, jangan sampai didengar orang salah paham. Ya deh, aku cuma bercanda. Tapi emang bener sih, kamu udah 40 tahun masih jomblo. Gimana kalau gini aja? Kebetulan kamu lagi pulang ke Indonesia, ngajar di Universitas Minde. Kamu suka tipe yang gimana? Aku kenalin. Udah deh, Zi. Nanti aja ya. Ayo. Juan, ayo. Habis kerja main mahjong yuk. Oke, main 2 ronde. Ayo. Itu kan. Dia tuh dia, salah satu dari 40 besar di Jiang Jingchen kan? Kenapa dia ada di sini? Aku dengar grup Jiang mau masuk ke pasar Ai. Mungkin lagi cari ahli di bidang ini di kampus kita. Ayo kita minta tanda tangan. Oke. Pak Jiang, tolong tanda tangan. Jiang Wan, lihat tuh. Itu loh Jiang Jingchen, dia itu. Benar-benar orang kaya. Kecilin suaranya. Jiang Yuan, kamu ngapain sih? Jiang Yuan. Ayo main mahjong. SSST, kecilin suara. Kenapa nggak boleh ngomong? Jiang Jingchen. Itu loh, orang terkaya termuda di daftar orang kaya. Aduh, kalau anakku bisa setengah hebatnya dia aja udah bagus. Anakmu udah cukup kok. Kalau Jinchen lihat aku jadi satpam di sini, pasti dia bakal cerewet lagi. Jangan sampai dia lihat aku. Jiang Yuan, maksudmu apa nih? Kenapa nggak boleh aku ngomong? Aduh, SSST. Udah dibilangin kecilin suara, malah teriak-teriak namaku. Kamu ngapain sih, Jiang Yuan? Tungguin aku dong. Si bocah nakal ini semoga nggak lihat ya. Jiang Yuan, kamu sembunyi di mana? Jiang Yuan. Jiang. SSST.
Aduh Jiang Yuan, lari-lari ngapain sih? Aku lupa, ngobrol sama Jiang Jinchen nih. Kamu apa sih? Aku mau cerita, anakku kemarin dulu. Pergi wawancara ke Jiangxi Group, lihat bisa nggak? Kasih anakku kesempatan. Cuma itu aja? Tunggu aku pulang malam, bilangin aja sama dia. Wah bagus. Ayo, dia belum jauh kok. Maksudku, nanti malam di rumah baru bilang. Kamu pulang aja, bilang sama Jiang Jinchen. Dia tetangganya kamu? Ya, Jiang Yuan? Apaan? Jangan bercanda deh. Jiang Jinchen, itu kan Chairman Jiangxi Group, orang terkaya di Jiangcheng. Kamu cuma satpam, mana mungkin bapaknya. Dia emang bapakku. Jiang Jinchen? Kamu? Paman? Aku mau ngobrol berdua sama ayahku. Oh ya. Pak, kenapa kamu di sini? Villa Lanjing yang kubeliin itu, kenapa nggak kamu tinggali? Sama lagi, seragam satpam ini kenapa? Udahlah. Aku kerja di sekolah ini jadi satpam. Villa yang kamu beli itu. Aku nggak biasa, jadi nggak aku tinggali. Apa? Kamu kerja satpam di sini? Aku, Chairman Jiangxi Group, bapakku jadi satpam di sekolah. Memang kenapa? Aku jadi satpam bikin kamu malu. Pak, ini bukan soal malu atau enggak. Kalau aku makan sama klien, ngobrolin orang tua. Paling mereka santai di rumah, atau lagi liburan ke luar negeri. Kalau ngobrolin bapakku, jadi satpam buat orang di sekolah. Kerja sama gimana mau jalan? Di rumah aja, aku hampir sakit. Pengen cari kerja. Kenapa sih? Orang mana peduli kamu mau jadi saksi atau enggak. Yang jadi satpam di sekolah, mereka cuma bilang, aku punya masalah karakter, enggak berbakti. Kalau kamu berbakti, Pak tahu. Ngapain pedulin orang lain? Oke, orang lain aku nggak peduli. Kalau Suan, Profesor Su, dia itu ahli terkemuka di bidang kecerdasan buatan. Aku janji ketemu dia di sini buat kerja sama. Kalau dia lihat, kamu jadi satpam di sini, gimana dia lihat aku? Kerja samaku gimana? Udah. Pak tahu, proyek ini penting buat kamu. Aku pulang dulu, mikir lagi. Lauli, aku tiba-tiba ingat sesuatu. Malam ini aku harus ke pesta perayaan 100 tahun sekolah. Hari ini aku nggak bisa temenin kamu main mahjong. Oh, oke, aku ngerti. Kamu, anterin aku ke Hotel Hansong. Oke, aku juga mau bahas kerja sama Profesor Su. Aku suruh supir anterin kamu. Nggak bisa, bidang kecerdasan buatan itu. Industri yang baru aja muncul di dalam negeri. Masuknya Jinxiang ke urusan kecerdasan buatan. Sebaiknya lebih hati-hati. Profesor Su, proyek Anda sama grup Jiang. Bisa nggak ditunda penandatanganannya? Iya, aku mau datang langsung ke tempat Anda. Ngobrol detail langsung. Oke, aku tunggu Anda. Oke. Xiao Zhang. Proyek kecerdasan buatan sama grup Jiang, tunda dulu penandatanganannya. Profesor Su, kenapa tiba-tiba mau ditunda? Mereka seharusnya udah nungguin kita di hotel. Barusan Bapak Jiang nelpon, bilang mau ketemu buat bahas detail. Bapak Jiang? Yang satu dari dua pendekar keuangan itu? Iya, aku sama dia emang sering kontak. Tapi belum pernah ketemu. Dia bukan cuma satu dari dua pendekar keuangan, tapi juga chairman grup Jiang. Ayahnya Jiang Jinchen. Memang, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Terus, Profesor Su, kita kemana sekarang? Tetap ke Hotel Hanzong. Hari ini, ayahku ikut. Perayaan 100 tahun Universitas Mingde. Aku jemput dia. Oh, oke. Di sana ada tempat parkir, Jiang Wo, parkir di sana. Oh, oke. Pak, maaf, tolong mobilnya dipindahin. Di sini nggak boleh parkir. Ini kan jelas tempat parkir. Kenapa nggak boleh parkir di sini? Ini tempat parkir tamu VIP kami, cuma tamu VIP kami yang boleh parkir di sini. Jiang Wo, maksud satpamnya. Nganggap mobilmu kurang mewah, nggak pantas parkir di tempat VIP. Lihat nih, ini mobil Audi. Satu rodanya aja. Bisa ngalahin gajimu setahun. Kalau kamu bilang gitu hari ini, mobilku malah harus parkir di sini. Zhang Xing, Mei Mei, kita pergi. Pak, kalian nggak bisa pergi gitu aja. Kamu berani halangin aku? Cepat minggir. Awas aku lapor ke manajer hotel, komplain kamu. Kalau kalian parkir di tempat tamu VIP, nanti tamu VIP datang nggak ada tempat, manajer bakal potong gaji aku. Jiang Wo, gimana kalau udahan, kita jangan bikin susah dia. Cari tempat parkir lagi. Hei, kenapa mobilnya bisa parkir di sini? Apakah tempat ini bukan tempat parkir untuk tamu kehormatan? Begini Pak, dari plat nomornya bisa langsung dilihat bahwa mobil ini adalah mobil tamu kehormatan hotel kami, jadi sudah pasti. Bisa parkir di tempat tamu kehormatan. Tamu kehormatan? Saya mau lihat sendiri. Seperti apa tamu kehormatan Hotel Hansong ini? Ayo pergi. Sang Xingjian Kuo Mei Mei. Kalian semua sudah datang lebih awal. Saya tidak terlambat kan? Jiang Yuan. Ini mobilmu? Ini bukan mobil saya. Sudah saya bilang kan, kamu cuma seorang satpam, mana mungkin bisa jadi tamu kehormatan Hotel Hansong. Satpam? Mei Mei Zhang Xing. Kalian mungkin belum tahu.
Dulu dia peringkat pertama dalam nilai belajar, ketua OSIS. Sekarang jadi satpam di Universitas Mingde, sungguh lucu sekali kan? Jiang Yuan, kenapa kamu bisa jatuh sejauh ini? Jadi kan saya bilang, apa gunanya nilai belajar yang bagus? Sekarang di dunia kerja, yang dibutuhkan adalah kecerdasan emosional. Yang dibutuhkan adalah koneksi dan keberuntungan. Orang seperti dia yang tidak punya kecerdasan emosional. Menurut saya, jadi satpam pun dia pasti selalu dapat omelan setiap hari. Hahaha. Ada apa ini manajer? Mobil Audi ini. Ini parkir di tempat parkir kantor kami. Tapi setelah saya memberitahunya, dia masih tetap mau parkir di sini. Itu tidak boleh. Suruh mereka segera pindahkan mobilnya. Iya Pak. Bukankah ini Tuan Jiang tua? Kenapa dia datang ke sini? Maaf Tuan Jiang, saya. Manajer, ketiga orang ini adalah teman sekelas saya. Malam ini mereka juga datang untuk menghadiri pesta ulang tahun kampus. Pindah-pindah mobil terlalu merepotkan. Lagi pula kita sekarang sedang terburu-buru. Bagaimana kalau biarkan mereka parkir di sini saja? Tidak masalah. Kampus kalian bersedia mengadakan pesta ulang tahun di Hotel Hansong kami. Itu adalah penghargaan dan kepercayaan untuk kami. Suruh ke bawah, malam ini semua tempat parkir dibuka untuk umum. Siapapun boleh parkir. Cepat pergi. Baik. Begini kan baru benar. Ayo pergi, pesta akan segera dimulai. Baik, mari kita masuk ke tempat duduk. Ayo. Ayo teman-teman, Guru Su jarang-jarang datang ke sini. Mari kita bersulang untuk dia bersama-sama. Ayo, bersulang untuk Guru Su. Baik. Waktu memang berlalu sangat cepat. Sekilas kalian sudah besar semua, aku juga sudah tua. Ah, Bu Su, mana ada yang tua? Menurutku ibu masih sama seperti dulu. Jiang Wo, masih pandai bicara ya. Ayo Bu Su, bersulang. Bersulang. Ayo bersulang. Bu Su, silakan duduk. Jiang Wo, sekarang kerja apa? Hehehe. Bu Su, Jiang Wo sekarang sudah tidak bekerja lagi. Dia di rumah menikmati hidup. Anaknya juga sangat hebat. Tidak seperti anakku yang brengsek, setiap hari cuma main game. Aduh. Bu Su, aku sekarang sudah pensiun, tidak bekerja. Tapi aku dengar, Jiang Yuan masih jadi satpam di sekolah. Haha, cari makan sendiri. Jiang Yuan, aku dengar kamu punya anak laki-laki. Sekarang kerja apa anakmu? Anakku, Jing Chen, bekerja di sebuah perusahaan. Oh, jadi karyawan di perusahaan ya? Gajinya paling-paling cuma beberapa ribu. Tapi setidaknya itu pekerjaan. Hahaha. Oh ya, adik Sang Sing Mei. Kasih aku kontak WhatsApp anak-anak kalian. Nanti, anakku yang atur kerja mereka. Bagaimana kalau kerja di Jiangxi Group? Wah, Jiangxi Group, salah satu dari 4 perusahaan besar Jiangxi. Itu Jiangxi Group? Ya, beneran? Aku kasih kontak anak perempuanku. Tentu saja benar. Kalian tahu. Anakku adalah wakil direktur termuda. Dan paling tampan di Jiangxi Group. Jiangxi Group. Bukannya itu perusahaan anakku, Jing Chen? Anakmu juga di Jiangxi Group? Dia di divisi mana? Divisi mana aku tidak tahu. Yang aku tahu, dia adalah direktur utama Jiangxi Group. Apa? Kau bilang anakmu adalah Jiang Jingchen dari Jiangxi Group? Kau mengada-ada. Hahaha, aduh Jiang Yuan. Kamu mabuk ya? Hotel ini kan milik Pak Jiang, Jiang Jingchen. Kalau didengar orang lain bisa repot. Tapi dia memang anakku. Cukup, Jiang Yuan. Sudah lama aku sabar. Semua yang bisa datang ke acara alumni hari ini bukan elit di berbagai bidang, ya pemimpin industrinya. Kamu cuma satpam penjaga kampus. Malu-maluin aja datang ke sini. Aduh, Jiang Yuan. Ternyata setelah bertahun-tahun, kamu bukan cuma masih melarat, tapi juga sudah belajar bohong. Lihat tampilannya yang kumuh itu, masih berani ngomong besar. Bilang dia ayahnya direktur Jiang, bikin ketawa. Nanti ada sesi donasi, dia malah ngomong senaknya. Nanti kita lihat dia bisa nyumbang apa. Terima kasih para alumni yang luar biasa bisa hadir di acara perayaan ulang tahun sekolah kita. Diterpa arus waktu, gedung sekolah kita dan fasilitasnya sudah sangat tua. Rencana renovasi sudah mendesak. Saya harap para alumni
bisa memberikan sedikit kasih sayang kalian. Membantu sekolah berkembang lebih baik, mendukung pendidikan. Baik-baik. Kepala Sekolah Liu, tenang saja, kami pasti akan berkontribusi untuk pembangunan sekolah. Kepala Sekolah Liu, kalau bukan karena bimbingan sekolah, bagaimana mungkin kita semua di sini bisa sukses seperti sekarang? Alumni Angkatan 96, sanksi, menyumbang. Perangkat meja kursi untuk 3 ruang kelas. Alumni Angkatan 96, Li Mei, menyumbang 5 ruang kelas. Dengan perangkat multimedia lengkap. Terima kasih atas sumbangan para alumni. Alumni Angkatan 96, Qin Jiankuo, nyumbang 10, iya. 10 set meja kursi untuk kelas. Plus peralatan fasilitas serbaguna. Wah, lihat tuh orang, baru buka mulut langsung pesan 10 kelas. Peralatan dan multimedia, pantas ayahnya wakil direktur grup Jiang. Om Satpam ini, kamu mau nyumbang apa? Dia cuma satpam, bisa nyumbang apa? Masa cuma nyumbang kartu akses? Jiang Yuan, tadi kan kamu bilang. Jiang Jingchen dari grup Jiang. Adalah anakmu, kalau gitu kamu bilang. Nyumbangin meja kursi untuk kelas, balas budi ke alma mater. Kan bagus tuh? Aku nyumbang atau tidak, berapa banyak, nggak perlu orang lain. Ikut campur dan urusin aja dirimu sendiri. Nggak mampu ya jangan ngomong besar. Para alumni yang bisa hadir di acara perayaan sekolah hari ini, baik nyumbang banyak atau sedikit, itu kontribusi dan cinta untuk alma mater. Tapi kalau ada yang cuma mau numpang makan minum, bukankah seharusnya kita usir dia? Usir. Orang seperti dia nggak pantas ada di sini. Usir dia. Keluarkan dia keluar. Kenapa? Kamu masih belum cepat-cepat pergi? Semuanya tenang dulu. Terima kasih banyak atas sumbangan dari para alumni. Tapi jarak dengan target sekolah kita masih ada selisih tertentu. Kepala Sekolah Liu, sekarang masih berapa banyak ruang kelas? Yang butuh meja kursi dan peralatan multimedia? Masih tanya butuh berapa ruang kelas? Seolah-olah kamu bisa jamin semuanya. Kalau begitu, aku sumbang meja kursi untuk 30 ruang kelas. Ditambah peralatan multimedia, dan semua peralatan lab. Sekarang seharusnya cukup untuk renovasi dan perluasan alma mater, kan? Alumni Jiang Yuan, kamu yakin sudah pertimbangkan matang-matang? Yang kamu sumbangkan adalah semua infrastruktur untuk 30 ruang kelas. Ditambah semua peralatan lab. Betul, memberi kembali ke alma mater wajar saja. Aku cuma berusaha. Sedikit membantu. Sadarlah, Jiang Yuan. Ini bukan jumlah kecil, bukan 100-200. Om Satpam sepertimu, bisa keluarkan uang sebanyak itu? Ya, aku satpam. Tapi dari 360 profesi. Semua bisa sukses. Dan bagaimana kamu tahu? Aku tidak bisa keluarkan uang ini? Ini keterlaluan. Aku pemilik perusahaan satpam. Satpam macam apa yang bisa dapat uang sebanyak itu? Aku setahun juga tidak dapat sebanyak itu. Grup pakaianku juga berjalan cukup baik. Laba setahun saja berapa? Dan kamu langsung sumbang 30 set. Kamu tahu itu uang sebanyak apa? Kalau dikeluarkan, bisa-bisa menimpamu. Bualan itu ada batasnya, bualanmu sudah ke langit. Sudahlah, Jiang Yuan, sumbang dong. Ayo sumbang, baru bicara sama kami lagi. Ya, biar kami saksikan tindakan dermawanmu. Sumbang sebanyak itu, kalau diuangkan jumlahnya besar. Kamu bayar tunai atau pakai kartu? Tapi aku hari ini memang tidak bawa uang tunai. Kamu tidak bawa uang tunai sebanyak itu, kurasa kamu memang tidak punya uang sebanyak itu. Tunggu sebentar, aku telepon orang untuk antar. Apa? Profesor Su tidak datang untuk tanda tangan? Ada bilang alasannya? Tidak. Lah, kenapa tidak cepat tanya alasannya? Cepat pergi. Baik. Bos Jiang tua, tidak tahu tiba-tiba telepon. Ada apa? Aku mau sumbang meja kursi untuk 30 ruang kelas. Ditambah peralatan multimedia, dan semua alat lab. Jadi aku butuh sejumlah uang. Ambilkan kartu hitamku. Kirim ke Hotel Hansol. Oh iya. Saya akan segera mengirimkannya untuk Anda. Kalian ikut saya, ya. Jiang Yuan, kartu hitam lagi. Jangan belajar dari berita TV lagi. Beberapa istilah saja langsung dipakai di sini, kamu cuma satpam om-om. Kamu pernah lihat kartu hitam? Pernah pakai?
Orang saya akan segera tiba, benar atau palsu, nanti ketahuan. Ayah, Kamu, kenapa kamu juga di sini? Apa? Ini orang yang mau ngasih kartu hitam buat kamu? Kartu hitam? Kartu hitam apa? Semuanya, ini anak perempuan saya Suan. Dia jemput saya pulang. Oh ternyata. Anaknya Pak Suya. Kalau gitu, orang yang mau ngasih kartu hitam buat kamu belum datang, atau mungkin nggak ada orangnya sama sekali. Siapa percaya ada orang mau ngasih kartu hitam ke satpam? Jiang Yuan. Jangan-jangan kamu cuma sok kaya, sumbangan palsu ya? Mau sombong ya cari tempat lain. Malah sombong di reuni alumni, sumbangan palsu lagi. Sumbangan palsu itu kejahatan. Oh, ayo, usir orang yang sumbangan palsu ini dari acara. Tunggu, bicaralah baik-baik dulu. Kenapa langsung usir orang? Baik, karena anaknya Pak Su sudah bicara saya. Hari ini akan lepaskan kamu. Asal kamu merangkak di atas pecahan kaca ini. Dan teriak keras, saya penipu. Hari ini saya lepaskan kamu, merangkak, cepat, merangkak, merangkak. mimpi. Jiang Yuan, karena kamu nggak mau terima. Saya akan telepon polisi, ayo, usir dia dulu. Berhenti. Berani sekali. Kalian tahu siapa dia? Anak. Kenapa kamu datang? Ayah, kenapa kamu di sini? Ini kan wakil direktur. Qin Fang dari Jiangxi Group? Wah, wakil direktur. Dia kan tangan kanan. Direktur Jiang Jingchen, sungguh berbakat. Haha, iya. Ini anak saya, wakil direktur termuda. Dan tertampan dari Jiangxi Group, Qin Fang, anak. Ayah datang ikut acara perayaan 100 tahun SMA Mingde. Oh ya anak. Bantu ayah usir penipu Jiang Yuan ini. Keluar. Penipu sumbangan. Ayah, bukankah ayah selalu mengajarkan kami untuk berbuat baik kepada sesama? Kenapa kamu bilang begitu tentang dia? Dasar, nak, berbuat baik itu bukan berarti kita membiarkan orang lain menganggap kita bodoh. Jiang Yuan ini tadi bilang, dia adalah atasanmu, Jiang Jingchen adalah anaknya. Lalu, dia mau berpura-pura berdonasi, bilang mau kasih ke sekolah. Peralatan meja kursi kantor. Dan fasilitas multimedia. Menurutmu, ayah bisa terima ini? Qin Fang, barang yang kuminta sudah dibawa? Tunggu, siapa kamu? Berani-beraninya kamu suruh anakku bawain barang. Kamu ini, ayah. Jangan ngomong sembarangan. Ini. Pak Jiang senior, maaf ya. Saya terlambat. Kartu hitam Anda. Kartu hitam? Beneran kartu hitam? Direktur Jiang. Nah, dia. Dia adalah ayah dari ketua direksi grup Jiang. Pak Jiang senior. Iya. Kepala sekolah Liu, silakan gesek kartunya. Nah, dia beneran ayahnya direktur Jiang? Pelanggan kartu hitam terhormat, donasi khusus Anda untuk peralatan pendidikan. Untuk SMA Mingde telah masuk. Wah, Beneran didonasikan. Terima kasih. Beneran didonasikan. Dana khusus peralatan pendidikan, itu buat 30 ruang kelas lengkap. Semua peralatan mengajar, plus semua peralatan lab. Ini berapa duitnya ya? Pak Jiang senior. Sungguh malu, ayah saya minum beberapa gelas. Jadi ngomong sembarangan. Jangan dipikirin, ya. Grup Jiang selalu dikendalikan oleh anak saya. Jingchen, sendirian. Tidak ada hubungannya dengan saya. Dan saya bukan Pak Jiang senior kalian. Ini, Jiang Yuan. Jiang Yuan, maafkan saya. Saya buta mata. Tolong jangan persulit anak saya. Bangunlah. Sudah. Jangan dipikirin. Gak apa-apa. Jiang Yuan. Anak saya masih muda. Susah payah dia sampai di posisi ini. Jangan sampai gara-gara saya, nanti anak saya
Sebagai ayah, saya harus gimana? Laukin, sudah kubilang jangan dipikirin. Masa ya saya? Sedang menyusahkan anakmu ya? Tenang saja. Terima kasih, Pak Jiang. Terima kasih. Dia adalah salah satu dari 2 pendekar keuangan, Jiang Yuan. Sungguh luar biasa, tersembunyi dalam-dalamnya. Menarik. Nona Su. Wan, kamu kenal dengan Jiang Yuan? Bisa dibilang kenal. Guru Su, tak kusangka dia adalah putri Anda. Nona Su ini memang wanita tangguh. Halo, saya Jiang Yuan. Saya sering dengar ayah saya menyebut Anda. Dia bilang, Anda adalah murid terbaik yang pernah dia bimbing. Guru Su memang selalu suka memberi semangat pada muridnya seperti itu. Nona Su, wah. Nona Su, saya dengar Anda adalah profesor di Universitas Mingde. Ya, saya ingin menghormati Anda dengan segelas ini. Maaf, saya tidak bisa minum alkohol. Ayah, sudah larut, cepat pulang dan istirahatlah. Oh iya, sudah waktunya pulang. Semuanya, mari kita bertemu lagi lain waktu jika ada jodoh. Saya juga harus pergi. Pak Jiang senior, biar saya antar Anda. Iya, Pak Jiang, kebetulan kita Sarah, barengan aja. Wah, tidak usah repot-repot, saya naik taksi saja. Sekarang kamu masih tinggal di Sulik Sur kan? Saya antar kamu. Kebetulan saya juga tinggal di sana. Terima kasih atas kebaikan kalian, tapi Jiang Yuan, naik mobil saya saja, pulang bareng. Saya tinggal di kompleks itu, dekat dengan tempatmu. begini, ya sudah. Ayo. Ayo, Guru Su. Nona Su, saya sudah sampai. Terima kasih sudah mengantarkan saya pulang. Tadi di hotel saya bahkan tidak sempat minum seteguk air. Sekarang saya agak haus. Tidakkah kamu mengundang saya naik untuk minum teh? Lihatlah saya. Ini benar-benar lalai. Asalkan Nona Su tidak keberatan dengan teh hambar yang saya seduh. Kalau begitu, ayo. Baik. Wah, maaf ya. Ini kompleks tua, tidak ada lift, jadi harus naik tangga. Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Orang ini benar-benar, nabrak orang tidak tahu minta maaf. Langsung kabur. Anak muda, mungkin memang begitu ya. Ada urusan apapun. Selalu terburu-buru. Ayo. Sudah sampai. Pintunya terbuka, ada orang asing masuk rumah. Sudah kuperiksa semua kamar, tidak ada orang lain di sini. Maafkan aku, Lulu. Aku sekali lagi gagal melindungimu. Ini adalah... Ini adalah almarhumah istriku. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Dia sudah meninggal sejak lama. Sudah 15 tahun sejak dia meninggalkanku. Oh iya, ada pencuri masuk rumah, orang yang menagihmu tadi. Mungkin itu adalah pencurinya. Tapi tenang saja, aku sudah telepon polisi. Tapi, mungkin malam ini kamu harus menginap di hotel. Dan teh yang kujanjikan padamu, hari ini aku tidak bisa mentraktirmu. Tidak apa-apa, anggap saja kamu berhutang 1 gelas teh padaku. Oh iya, kamu telepon keluarga dulu, ceritakan situasinya ya. Baik. Lihat ini teman-teman, kecerdasan buatan. Adalah peluang besar untuk 30 tahun ke depan. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Hari ini Profesor Su menunda penandatanganan kontrak, pasti. Dia masih ada keraguan. Jadi, kita harus segera memikirkan rencana yang lebih baik, lebih memuaskannya, dan segera jalin kerjasama. Jika kalian punya ide,
silakan bilang saja padaku. Aduh, ya, aku lagi rapat, bisa tidak kamu jangan telepon aku dulu. Rapat hari ini sangat penting buatku. Teman-teman, hari ini kita harus membicarakan rencana kerja sama sampai selesai. Berusaha untuk mencapai kesepakatan kerja sama dengan Profesor Su besok. Bagaimana? Sudah bisa menghubungi anakmu? Sudah bisa, tapi dia lagi rapat, tidak ada waktu mendengarkan aku selesai bicara. Wah, anak nakal ini, kalau lagi sibuk kerja, dia tidak peduli siapapun. Itu pasti mirip banget sama kamu. Seperti bapak, seperti anak kan. Ketika kamu muda, pasti kamu juga sepenuh hati. Dedikasikan diri untuk ayah. Aku karena ketika muda terlalu fokus ke karir. Jadi mengabaikan keluarga, bahkan orang yang paling penting. Aku juga tidak bisa merawatnya dengan baik. Sekarang aku ingin kembali ke keluarga. Memberi lebih banyak perhatian ke anakku, tapi tidak disangka. Dia malah jadi super sibuk sekarang. Pikiran manusia bisa berubah seiring bertambahnya usia. Kupikir beberapa tahun lagi, dia akan mengerti niat baikmu. Ya, aku sudah selesai urusanku di sini. Ada apa penting yang mau kamu bicarakan? Jing Chen, ada pencuri masuk rumah kita. Setelah pulang kerja, kamu jangan pulang ke rumah dulu ya. Aku sekarang sedang berada di hotel. Apa? Kamu di hotel mana? Aku langsung ke sana sekarang. Malam ini, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Oh iya. Anakmu sebentar lagi datang kan? Kalau gitu aku duluan ya. Oke, lain kali kita ketemu lagi. Hang. Hati-hati di jalan. Ayah. Siapa tadi itu? Oh, itu anak perempuan wali kelasku waktu SMA. Nah kan, makanya kelihatannya cantik banget. Terus, kelihatannya juga lembut. Aku dengar dari Pak Su, dia masih single loh. Hei ayah, kan ayah juga kebetulan masih single? Berarti kalian berdua cocok tuh. Dasar anak, ngomong apa sih? Ngomong-ngomong, kok rapat di kantor sampai larut malam begini? Apa perusahaan lagi ada masalah? Iya, ini gara-gara Profesor Su tiba-tiba bilang mau tunda penandatanganan kontrak. Jadi aku, bawa para direktur dan pemegang saham perusahaan. Untuk rapat bahas ini. Oh, begitu ya. Gimana? Investigasi jadwal Profesor Su udah ada hasilnya? Dia baru-baru ini pulang ke kampung halamannya, kota Jiang. Terakhir rencananya mau kerjasama dengan grup Jiang. Di bidang kecerdasan buatan. Ini data tentang grup Jiang. Jiang Yuan. Grup Jiang. Itu perusahaan anaknya Jiang Yuan. Tuan Li, sekarang Anda kan sudah diakui sebagai raja keuangan. Dia sama sekali nggak perlu ditakutin. Jiang Yuan dulu. Nggak sesederhana yang kamu kira. Jiang Yuan. Oh, Jiang Yuan. Sudah 15 tahun antara kita berdua. Harus ada penyelesaian. Ayah, malam ini. Jangan nginep di hotel lagi, pindah aja ke villa yang kubelikan itu. Dari dulu kan udah kubilang. Perumahan Matahari itu kompleks lama, nggak aman. Ayah nggak mau denger. Perumahan Matahari ini. Dulu aku sama ibumu beli pakai hasil pertama kami kerja keras. Udah tinggal di sini lama banget. Udah punya ikatan emosional. Ayah kangen lagi sama ibu ya? Kapan sih aku nggak kangen? Dia udah pergi 15 tahun. Selama itu juga aku kangenin dia. Aku ngerti. Pikiran pun tak akan berguna. Orang harus melihat ke depan. Nanti, aku tinggal di villa besar yang dibeli anakku. Ayah, mulai sekarang jangan lagi kerja satpam. Santai saja di rumah. Baik. Apa ini? Ini rencana baru kami, aku yakin. Profesor Su pasti puas. Aku bantu kumpulkan barangmu.
Karena sudah janji sama Jingchen. Tak akan lanjut kerja satpam, hari ini aku mengundurkan diri. Sekalian kembalikan seragam kerja. Halo, Halo Bu, warga kompleks ini ramai ya? aduh, Aduh, Bu, apa Anda baik-baik saja? minggir. Apa kamu yang nabrak dia? Kamu ini cewek. Sudahlah. Mendingan telepon dulu. Halo, 120? Iya. Ada yang jatuh di sini, di kompleks kebahagiaan. Kamu satpam sini kan? Aku ingat kamu. Kalau nenekku ada apa-apa, aku tak akan biarkan kamu. Cewek, jangan sembarangan bicara. Nenekmu bukan aku yang nabrak. Dia jatuh sendiri. Nona Chen, ada apa? Kepala Zhao, pas banget kamu datang. Satpammu nabrak nenekku, sampai dia masuk RS. Aku kasih tahu, kalau hari ini kalian tak ganti rugi. Aku akan laporkan kalian ke pengadilan. Aku ulangi, orangnya bukan aku yang nabrak. Kepala Zhao lihat, dia masih ngeles, tak mau mengaku. Bukan aku yang lakukan, ngapain aku mengaku? Cukup. Bagaimana bagian satpam biasa ajarimu? Pemilik nomor 1. Layanan utama. Berani sekali bicara begitu ke pemilik. Pemilik nomor 1, layanan utama, ya? Barusan kamu pukul aku. Ini sikapmu ke pemilik? Kamu bilang kamu pemilik sini. Ini kawasan elit, bukan pasar. Lihat penampilanmu. Berani-beraninya pura-pura pemilik. Jangan kira aku tak lihat seragam satpam. Satpam mana mungkin tinggal di sini? Iya. Aku satpam, kenapa? Satpam tak boleh tinggal di sini. Denganmu, kerja satpam seumur hidup. Tak akan mampu beli satu kamar mandi di sini. Sudahlah jangan ngeles lagi. Cepat minta maaf ke Nona Chen. Aku tinggal di A88, kalian bisa telepon. Ke pemilik untuk konfirmasi identitasku. A88 adalah kediaman ketua grup Jiang Jingchen. Kediaman Jiang Jingchen. Kamu pikir kamu siapa? Masih tinggal di A88. Saya adalah ayah Jiang Jingchen. Hahaha. Kalau begitu, saya adalah kakek Jiang Jingchen. Kamu cuma satpam, benar-benar tak tahu malu. Ayo, Nona Chen. Saya akan bawa dia pulang dan menghajarnya. Lepaskan. Hentikan. Guru Su, kenapa kamu datang? Kepala Zhao, siapa ini? Ini Guru Su, teman ketua. Dari Villa Lanjing. Jangan bicara omong kosong, jelaskan padaku. Bagaimana kamu memperlakukan Tuan Jiang ini tadi? Guru Su kenal dengan satpam ini? Satpam apa? Dia adalah ketua grup Jiang. Ayah Jiang Jingchen. Guru Su, kamu bercanda, mana mungkin dia? Apakah aku terlihat seperti bercanda? Kamu adalah manajer properti kompleks ini, ya? Sombong. Aku akan melaporkanmu. Mereka pasti akan memecatku. Aku punya keluarga tua dan muda. Pekerjaan ini sangat penting bagiku. Maafkan aku sekali ini. Tadi aku salah. Meskipun dia ayah Jiang Jingchen. Lalu bagaimana? Dia jelas-jelas menabrak orang. Bukankah dia harus bertanggung jawab? Bisa. Di kompleks ada kamera CCTV, periksa rekamannya. Mana ada yang sah? Benar. Aku akan segera ambil rekaman CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV, Nenek Wang jatuh. Memang tidak ada hubungannya dengan Tuan Jiang. Bukti jelas, masih mau bilang apa? Dia sendiri yang bilang mau membantu. Aku salah sangka dia menabrak. Lagi pula dia pakai baju compang-camping. Dan bawa seragam satpam. Maaf, Inikah sikap permintaan maafmu? maaf, Tuan Jiang, aku salah paham. Salahku, dan terima kasih sudah menyelamatkan nenekku. Aku akan ke rumah sakit dulu lihat nenekku. Kalau begitu, aku juga pergi dulu. Anak-anak zaman sekarang, sungguh. Gadis itu juga, khawatir dengan neneknya wajar. Oh ya, Nona Su, sikapmu tadi. Seperti guru sedang menegur murid. Lagi pula, aku juga seorang guru. Serius? Di sekolah mana Bapak mengajar? Saya baru pulang dari luar negeri, direkomendasikan teman. Cuma mengajar beberapa kelas di universitas milik saya. Hari ini Bapak sudah bantu saya lagi, saya selalu merasa. Bapak sangat mirip dengan pembawa keberuntungan saya. Saya harus berterima kasih dengan baik pada Bapak. Sudahlah, anggap saja kamu berhutang budi pada saya. Tidak bisa begitu. Ditambah dengan teh yang saya hutang waktu itu. Ini sudah kedua kalinya saya berhutang budi pada Bapak. Santai saja, kamu pasti ada kesempatan untuk melunasinya. Masuk. Pak Jiang, Profesor Su sudah datang. Ternyata dia. Halo, Pak Jiang. Profesor Su, kenapa datang sendiri? Seharusnya saya yang turun menjemput Anda. Anda terlalu sopan, Pak Jiang. Saya datang ingin mendengar pandangan Anda tentang pasar masa depan dan keunggulan grup Jiang. Baik, silakan. Benar, Profesor Su. Anda bisa pertimbangkan produk kami. Kemudian investasi awal kami sekitar 5 miliar. Pak Jiang, putra Anda memang sangat berbakat. Ada aura Anda dulu. Profesor Su, ini rencana kerjasama terbaru. Silakan dilihat. Baik. Rencana kali ini sempurna. Saya setuju bekerja sama dengan Jiang. Kerjasama yang menyenangkan.
Profesor Su, boleh saya tanya? Apakah Anda kenal ayah saya? Ya, saya kenal ayahmu. Hanya saja dia belum tahu identitas saya. Anda bisa rahasiakan untuk saya. Baik, tidak masalah. Maaf, saya terima telepon dulu. Halo, Halo, Bu Su. Saya Haunan. Kenapa pagi ini tidak masuk kelas? Sore ini akan datang? Haunan, dari mana kamu dapat nomor telepon saya? Satu nomor telepon, mana bisa sulit buat saya, Bu Su. Malam ini saya traktir kopi. Haunan, sebelumnya saya sudah bilang. Dengan jelas, usia kita terlalu jauh. Lagi pula hubungan guru-murid tidak cocok jadi pacar. Saya tahu sekarang kamu tidak tertarik pada saya. Mungkin setelah kenal, kamu jadi tertarik. Beberapa hari ini pusing diganggu Haunan. Sepertinya harus cari cara, putuskan pikirannya. Pak Jiang. Pak Jiang, Pak Jiang. Cepat lihat pasar saham sekarang. Ada apa? AI adalah tren pasar. Bagaimana bisa tiba-tiba jatuh? Aku curiga ada yang short selling kecerdasan buatan. Qin Fang, kumpulkan semua pemegang saham untuk rapat dewan direksi. Ya, Di telepon, kau minta aku membalas budi. Aku sangka malah membawaku ke sini. Setelah lulus, ini pertama kalinya aku kembali. Ngomong-ngomong, mau minta tolong apa? Aku mau minta tolong untuk main sandiwara. Main sandiwara? Bu Su, kenapa ke sekolah tidak bilang-bilang dulu? Nomor teleponku sudah kau simpan? Ini siapa? Bu Su, siapa dia? Ini muridku, Haunan. Ini suamiku, Jiang Yuan. Suami? Tidak mungkin. Mana mungkin dia suamimu? Sudah kuselidiki, kau kan masih single. Kami bahkan punya anak yang seumuran denganmu. Oh, begitu maksudnya main sandiwara. Rupanya Nyonya Su. Mau minta aku tolak lamaran. Tidak, dia pasti aktor yang kau sewa. Dia tua begini, terlihat berantakan. Kayak satpam. Bu Su, kalau mau bohongiku, cari suami yang ganteng dan tinggi dong. Kalau dia sih, aku sama sekali tidak percaya. Di hatiku, dia lebih hebat dari siapapun. Kamu mainnya kok terlalu serius? Bu Su, lihat aku. Aku jauh lebih hebat darinya. Aku bahkan belum lulus, sudah mendirikan sebuah studio AI. Setelah lulus nanti, ayahku akan langsung investasi buka perusahaan untukku. Perusahaanku akan cepat stabil, sejajar dengan grup Jiang. Akulah Jiang Jingchen berikutnya. Hebat, anak muda. Yang bertekad pasti berhasil. Aku yakin kamu pasti bisa. Om, kamu ngerti nggak sih? Tahu apa itu AI? Tahu siapa itu Jiang Jingchen? Bahkan Universitas Mingde ini juga pertama kali kamu datangi, kan? Wah, ternyata tidak. Kebetulan banget ya. Di atas sana ada fotoku. Wah, beneran ada. Mungkin namanya sama. Pokoknya aku nggak percaya. Dia suamimu. Hubungan kami nggak butuh pengakuanmu. Bu Su, aku akan buktikan sendiri. Aku lebih cocok untukmu darinya. Maaf ya, jadi bahan tertawaan. Sejak aku ngajar Haunan beberapa kali, dia mulai menyelidikiku, terus nempel-nempel. Minta aku jadi pacarnya. Aku benar-benar nggak ada jalan lain. Baru pakai cara ini. Gak apa-apa. Melihatnya kayak lihat anakku sendiri. Masa-masa memberontak itu cukup menarik. Kenapa kamu gak terima dia? Laki-laki lajang, perempuan juga lajang. Kamu bisa coba sama dia. Dia terlalu muda, dan aku nggak suka. Lo jauh lebih muda dariku. Dia sama sekali bukan tipeku. Terus kamu suka kicin kayak gimana? Aku bisa bantu nyariin. Aku suka yang rajin, pemberani, punya ambisi kerja, dan perhatian sama keluarga. Lebih bagus lagi kalau suka menolong orang. Bukannya yang kamu deskripsikan itu aku? Aku bercanda. Gak apa-apa, aku bisa bantu lihat-lihat. Aku udah cari tahu, kamu sama sekali bukan. Perwakilan mahasiswa, teladan Universitas Mingde. Kamu cuma satpam. Kupikir kamu udah pergi. Ternyata kamu beneran nyelidiki aku. Kalau kamu satpam, mending kamu kerja jadi satpam di perusahaan ayahku. Aku kasih gaji 3 kali lipat, gimana? Tapi ada syaratnya, kamu harus jauhi Bu Su. Mungkin aja, aku gak butuh uang. Kamu nggak butuh uang? Kerja jadi satpam sebulan dapat berapa sih? Bu Su, kayaknya kamu masih kurang kenal aku. Gini aja, kamu ikut aku ke studioku duduk-duduk. Aku kasih lihat. Om, kalau nggak ada urusan, ikut aku yuk. Ada. Gimana, Bu Su? Lumayan kan? Studioku, cuma aku yang cocok sama kamu. Aduh. Qiangzi, gimana sih? Studio kok dipindahin, dikosongin? Haunan, akhirnya bisa hubungi kamu. Saham AI anjlok, nggak bisa dilanjutin. Nggak bisa ngobrol dulu, aku buru-buru mau. Jual saham AI yang aku pegang. Kamu juga cepetan. Saham AI anjlok. Halo ayah, Haunan, aset keluarga kita disita semua. Keluarga kita mau bangkrut, beberapa hari ini jangan pulang dulu. Kok bisa gitu? Kamu baik-baik aja? Bentar bang, Li Guangxiong yang dijuluki Raja Keuangan.
menargetkan bidang I dan bertindak lagi. Jual kosong pasar keuangan nasional, perusahaan terkait berikut mengajukan kebangkrutan. Tuan Li, selamat datang di Jiangcheng. Gimana persiapannya? Besok, bisa menguasai sepenuhnya grup Jiang. Jiang Yuan. Kali ini aku pasti menang. Bocah-bocah yang shorting I itu, kenapa nggak pergi aja sih? Bisnis itu kayak perang, kalah ya habis. Lagi pula, kamu belum sampai ke jalan buntu. Kamu cuma satpam, ngerti apa? Aku mau sendiri dulu. Lebih baik kami antar kamu pulang. Pasu, aku nggak mau kamu lihat. Aku dalam keadaan memalukan begini. Tenang aja. Aku nggak bakal ngelakuin hal bodoh. Aku pasti bisa bangkit lagi. Iya, turunnya saham itu hal biasa. Kami sudah nanya. Bapak bisa tetap percaya pada grup kami. Pak Wang? Halo? Direktur Jiang. Direktur Jiang, bank sudah menagih. Aku tahu. Aku akan cari. Di bawah perusahaan banyak investor berkumpul. Tapi, aku sudah suruh satpam tangani. Nggak usah aku sendiri yang turun tangan. Kembalikan uang jerih payahku. Kembalikan uangku. Kembalikan uang jerih payahku. Tunang dulu semuanya. Direktur Jiang akan jelasin. Jelasin apa? Mending ganti nama jadi saham sampah aja. Ini uang pensiun ibuku. Ini mahal bukan beli saham, tapi perampokan. Saudara-saudara, pasar saham ada risikonya. Investasi harus hati-hati. Ini pengetahuan umum yang semua orang tahu. Investasi saham, ya memang ada untung ada rugi. Saham turun parah begini. Grup kami juga rugi besar. Omong kosong. Rugi besar apanya? Jelas-jelas kalian yang bikin. Ayo semuanya serbu. Gebukin kapitalis licik ini. Ngapain kalian? Paman Kian, kamu datang. Kamu, bawa dulu. Satpam ini turun. Sekarang wartawan banyak. Jangan perbesar konflik. Udah kayak gini, nggak bisa mundur. Nggak boleh biarin investor ini semena-mena. Saudara-saudara, menurut info aku, ada raksasa keuangan yang coba shorting. Pasar I, aku juga korban. Omongan kalian, nggak ada yang bisa dipercaya. Langsung jual aja semua. Kalian jebak kita. Itu uang jerih payah kita. Penipu. Semuanya, dengerin aku sebentar ya. Direktur Jiang juga ada kesulitannya. Waktu itu, aku nggak izinin dia tanda tangan. Tapi Direktur Jiang nggak dengerin. Manusia, kan bisa salah. Aku harap, kalian semua bisa ngerti ya. Dulu kalian promosiin dia jenius bisnis. Sekarang ada masalah. Ngomong ginian nggak guna. Cepat kembalikan uang. Jaga ketertiban. Bawa mereka masuk perusahaan. Baik-baik diskusin. Ayo. Perintah Direktur Jiang. Usir semua yang jahat ini. Kalian mau apa? Apa? Memukul orang itu melanggar hukum. Pukul habis-habisan. Pak Jiang bilang, kalau ada apa-apa, grup Jiang yang tanggung. Aku kasih tahu kalau berani syuting lagi. Kamu akan rusak. Hei, Grup Jiang, kenapa kalian seenaknya? hari ini, siapa yang berani siarkan? Pak Jiang kami. Tidak akan membiarkan kalian. Cepat pergi. Bajingan. Kian tahu, kamu menghancurkan aku. Kata-kata. Jangan bilang begitu. Aku ini sedang membantumu. Membantuku? Justru membuatku terpanggang. Aku perintahkan kamu. Sekarang juga, pergi ambil saham dari para investor yang ada di tangan mereka. Ini, mungkin harus rapat dewan direksi dulu. Aku pemegang saham terbesar grup. Aku punya hak keputusan tertinggi sekarang. Hah, kamu pakai status pemegang saham terbesar untuk menekanku? Bukan pakai tapi. Sekarang aku pakai status pemegang saham terbesar untuk menekanmu. Hahaha. Tampaknya kamu masih terlalu naif. Bisnis bukan main-main, tidak semudah itu. Halo, ayah. Ada apa? Aku baik-baik saja. Aku baru mau makan bersama mitra kerjaku. Perusahaan. Akhir-akhir ini sibuk sekali. Malam ini aku tidak pulang. Ayah. Jinchen, perusahaan. Ada masalah apa? Tidak apa. Urusan kerja tidak bisa dipaksakan. Ayah, sungguh tidak ada apa-apa. Aku mau terima telepon dulu. Pak Jiang, para pemegang saham tiba-tiba minta diadakan rapat. Sekarang tinggal menunggu Anda. Baik, aku tahu. Ayah, perusahaan aku ada urusan lagi. Aku urus dulu. Pergilah. Tapi malah dipukuli oleh tim satpam yang dikirim grup Jiang. Hari ini, saham grup Jiang kembali anjlok. Para investor ramai-ramai ke grup Jiang minta penjelasan. Cara kerjamu selalu gegabah. Dari awal memang. Kamu yang mau buat kalau tidak akan ada masalah. Nah, sekarang sudah ada masalah, malah diperparah. Sudah kubilang, dia tidak cocok jadi ketua dewan direksi. Saudara-saudara, semua ini tidak ada hubungannya dengan Pak Jiang. Semua ini jebakan Kian tahu. Kamu, ngomong apa sih? Aku juga pemegang saham perusahaan. Mana mungkin aku lakukan hal yang merugikan perusahaan? Sudah begini masih menyalahkan Pak Kian. Jangan kira, kamu ketua dewan direksi grup, bisa seenaknya. Saudara-saudara, beri aku waktu, pasti akan kubawa perusahaan keluar dari kesulitan. Omong saja gampang. Kamu bagaimana? Membawa perusahaan keluar dari kesulitan, kamu malah menyusahkan. Memukuli pemegang saham. Bagaimana pemegang saham bisa percaya lagi pada perusahaan?
bagaimana perusahaan kita bisa berkembang ke depannya? Jiang Jingchen, kamu memukuli pemegang saham. Merugikan kepentingan perusahaan. Kamu sudah tidak layak lagi menjadi direktur grup Jiang. Saya usul ganti direktur. Setuju, saya juga setuju. Kalau begitu, terima kasih atas kepercayaannya. Saya tidak setuju. Grup Jiang didirikan sendiri oleh Pak Jiang. Perusahaan tidak bisa tanpanya. Kalau begitu, grup Jiang hanya milik Pak Jiang sendiri, tidak bisa dipungkiri. Sejak perusahaan berdiri, kontribusi Pak Jiang paling besar. Tapi krisis perusahaan hari ini juga disebabkan olehnya. Jiang Jingchen, lebih baik kamu legawa, setuju saja. Bahkan jika jabatan direktur saya diganti, harusnya tidak kamu pemegang saham. Jiang Jingchen, kamu memukuli pemegang saham. Merugikan perusahaan. Kamu pikir kalau rapat umum pemegang saham diadakan, akan ada pemegang saham yang mendukungmu? Besok rapat umum pemegang saham. Masa kamu menunda sehari ini? Bisa menemukan cara apapun? Bagaimana kalau saya menemukan cara? Haha, kalau kamu bisa menemukan cara, saya akan bersujud meminta maaf. Tapi sayangnya, kamu tidak punya kemampuan itu. Besok saya tunggu. Ayo pergi. Jingchen pasti tidak melakukan hal seperti ini. Pasti ada orang yang menjebaknya di belakang. Kali ini Li Guangxiong datang dengan ancaman serius. Sepertinya kali ini saya harus turun tangan membantunya. Li Guangxiong, saya tidak akan lagi membiarkanmu menyakiti keluarga saya. Kali ini, mari kita selesaikan. Pak Liu, bisakah pinjamkan saya sedikit dana lagi? Saya. Pak Jiang, ada yang cari Anda. Ban nagih utang lagi? Ini orang dari Guangmei Investment Bank. Apa? Guangmei Investment Bank adalah bank investasi top di industri. Perusahaan besar yang banyak orang ingin temui tapi tidak bisa. Kenapa mencari saya? Baik. Saya segera ke sana. Tuan Wang, syarat dari Guangmei Investment Bank Anda agak terlalu berat. Tidak hanya minta 50% saham, tapi juga kontrol mutlak. Ini sama saja menyuruh saya menjual perusahaan pada Anda. Pak Jiang, Anda juga bisa pahami begitu. Lagi pula, dengan kondisi perusahaan Anda sekarang, jika tidak terima bantuan dari Guangmei Investment Bank, hasil akhirnya hanya satu. Likuidasi bangkrut. Saya hanya punya 35% saham. Bagaimana saya bisa terima? Syarat Anda? Jangan khawatir, kami yang urus. Kamu hanya perlu bilang, terima atau tolak. Aku keluar dulu untuk pertimbangkan. Nanti kasih jawabannya. Pak Jiang, kenapa masih di kantor? Kebetulan, kamu bantu rapikan berkas-berkas di perusahaan. Sama segel perusahaan. Setelah rapat dewan direksi selesai nanti, aku jadi direktur utama, biar gampang serah terima. Jangan terlalu sedih. Ambil saja uang bagianmu dari perusahaan, itu cukup untuk kamu foya-foya seumur hidup. Pertarungan belum berakhir, kamu bicara begini. Terlalu dini. Hahaha. Sudah kubilang, bisnis itu seperti medan perang, kejam sekali. Kamu memang tidak cocok. Pemenang terakhir, pasti aku. Hahaha. Pak Jiang, bagaimana pertimbangan Anda? Pak Wang, aku setuju syarat kalian. Tapi, Jiang Group adalah hasil jerih payahku bertahun-tahun. Aku juga punya satu permintaan. Silakan. Guangmei Investment Bank adalah bank investasi top terkenal di dunia. Dengar-dengar ketua dewan kalian adalah salah satu dari dua satria bisnis. Jenius bisnis. Aku ingin bertemu ketua dewan kalian. Anda yakin? Aku yakin. Baik. Aku yang atur. Dan aku sangat menantikan momen pertemuan kalian. Aku juga menantikannya. Pak Jiang, tunggu sebentar. Ketua Dewan kami segera sampai. Baik. Wang Lei bilang sangat menantikan momen pertemuanku dengan Ketua Dewan Guangmei. Apa maksudnya? Jangan-jangan. Aku pernah ketemu Ketua Dewan ini sebelumnya. Jiang Jingchen, kamu pergi kemana? Bukannya suruh bersihin barang dan serah terima sama aku? Kian tahu, rapat pemegang saham belum mulai. Buru-buru apa? Hah, jangan kira menghindar, bisa selesai masalah. Dengar ya, kalau dalam 10 menit tidak muncul di depanku, selesaikan prosedur direktur utama dan serah terima sama aku. Besok, aku buat kamu tidak dapat 1 sen pun. Kian tahu. Kamu berani? Hah, apa yang tidak berani? Aku sudah ajak pemegang saham lain. Kamu yang salah duluan. Bukan cuma tidak dapat dana divestasi, nanti kamu harus ganti rugi kerugian perusahaan. Nanti, kamu kebanjiran utang. Ikut bapakmu yang tua bangka itu. Jadi satpam bayar utang saja. Bajingan. Kamu. Pak Jiang, Ketua Dewan Guangmei Investment Bank kami sudah sampai. Ayah? Kenapa ayah di sini? Pak Jiang. Izinkan saya perkenalkan. Ini adalah Ketua Guangmei Investment Bank. Pak Jiang, kamu. Ketua Dewan Guangmei? Ini tidak mungkin. Kenapa? Anak kurang ajar? Tidak percaya? Foto kamu sama ibumu. Ayah benar-benar
Ketua Dewan Guangmei? Masa ada yang palsu? Jingchen, ayah tahu. Kamu sudah banyak menderita belakangan ini. Tenang, hari ini ayah datang untuk membantu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi di kemudian hari, ayah akan selalu menjadi pelabuhan yang aman. Ayah, selama bertahun-tahun ini, aku mendirikan Jiang Corporation. Hanya untuk membuat diriku menjadi lebih kuat. Ingin memberimu hidup terbaik. Ingin melindungimu. Tapi siapa sangka, akhirnya kamu yang melindungiku. Jingchen, ayah tahu kamu selalu sangat kuat. Jadi sebelumnya, ayah tidak pernah membantu. Benar, Pak Jiang, dalam perjalanan bisnismu, Ketua Dewan, tidak pernah membantumu, benarkah? Jangan ragu. Prestasimu hari ini, sepenuhnya adalah hasil usahamu sendiri. Bahkan tanpa bantuan Ketua Dewan, kamu tetap, dengan kekuatanmu sendiri, mendirikan Jiang Corporation. Bisnis sebesar ini, kamu luar biasa. Hei, dulu aku merasa diriku hebat, tapi sekarang... Oh ya, ayah, kamu sekarang jangan sampai mengakuisisi Jiang Corporation. Pasar domestik saat ini sangat kacau. Kalau kamu akuisisi sekarang, pasti tidak bisa bangkit. Jangan sampai demi aku. Kalau Tenang, aku sudah siap dari jauh-jauh hari. apa? Sahamnya ternyata naik? Aku, Jian Yuan, berbisnis. Tidak pernah melakukan transaksi yang merugi. Ai sedang berkembang pesat. Meskipun Naik, naik, naik. Apa yang naik? Saham AI naik. Benar-benar naik. Sepertinya ada yang menyelamatkan pasar. Tapi, siapa yang sebenarnya? Dan melawan rasa keuangan di Bosio. Pasti orang besar yang tidak bisa kita jangkau. Tapi bagaimanapun juga. Studioku selamat. sepertinya Jiang Yuan memutuskan untuk bertindak. Entah kali ini, mitos apa lagi yang akan dia ciptakan. Di hadapan Ketua Dewan, segalanya mungkin. Dulu, Ketua Dewanlah yang membuat bank investasi Morgan di Wall Street bangkrut. Ayah, krisis keuangan yang melanda. Barat waktu itu, ternyata perbuatan ayah. Ketua Dewan, saat itulah mengakuisisi 7 raksasa multinasional dengan kapitalisasi pasar top 10 global. Dan mendirikan Guangmei Investment Bank, melindungi pasar domestik. Membidik predator keuangan barat. Ayah, ternyata idola yang selama ini kukagumi adalah ayahku sendiri. Kenapa sebelumnya? Saya tidak pernah memberitahu. Wah, itu sudah berapa tahun yang lalu. Tidak usah dibahas lagi. Kamu jawab telepon dulu. Pak Jiang, rapat direksi akan segera dimulai. Sekarang kamu di mana? Kian Tao bilang. Kalau kamu absen dari rapat, otomatis jabatan direktur utama akan dicopot. Saya tahu, saya segera ke sana, ayah. Saya setuju dengan akuisisi grup Jiang oleh Bank Investasi Guangmei. Tapi Kian Tao adalah pemegang saham terbesar kedua perusahaan. Saya khawatir dia tidak akan setuju. Jingchen, jangan lupa. Kamu adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Kamu bisa memecatnya kapan saja. Kian Tao, yang merancang jebakan untuk saya sebelumnya, membuat semua pemegang saham perusahaan sekarang condong padanya. Setelah rapat direksi ini, jabatan direktur utama saya mungkin tidak bisa dipertahankan. Saya bahkan tidak tahu. Wang Lei. Temani Jingchen pergi ke sana. Sekalian beritahu dia apa yang harus dilakukan. Baik, Pak Direktur. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Sepertinya Pak Jiang kita akan absen lagi. Proses yang diberikan kepada Yasunya untuk mencopot Jiang Jingchen sebagai direktur perusahaan sudah dibaca semua? Baik, kalau begitu, mari kita lakukan pemungutan suara. Saya, Kian Tao, secara resmi mengusulkan untuk mencopot Jiang Jingchen dari jabatan direktur utama grup Jiang. Siapa yang setuju? Siapa yang menolak? Saya menolak. Tuan Wang. Jiang Jingchen, semua yang hadir di sini adalah pemegang saham dan pimpinan tinggi. Kamu bawa orang asing untuk ikut rapat, apa maksudnya? Ini adalah akuntan independen yang saya undang khusus untuk membantu saya menghitung. Jiang Jingchen, kamu membawa grup ke jurang kehancuran, kemarin masih melakukan kesalahan besar, membuat reputasi grup merosot tajam. Kamu masih mau menghitung? Hitung apa? Benar. Hitung. Khusus hitung utang antara kamu dan saya. Hahaha. Jiang Jingchen, apa otakmu bermasalah? Apa kamu bisa paham? Sekarang situasinya seperti apa? Kami yang akan mencopotmu. Dulu saya benar-benar salah lihat, ternyata bekerja sama dengan orang bodoh. Pak Jiang, apa kamu sedang bercanda? Menurut peraturan perusahaan, direktur utama berhak menentukan tata tertib rapat direksi. Dan saya, sekarang masih direktur utama grup Jiang. Yang kamu demi bisa bertahan 1 detik lagi sebagai direktur utama. Benar-benar tidak tahu malu. Soal pemecatan saya sebagai ketua direksi grup diletakkan di agenda terakhir. Hal pertama yang dibahas hari ini adalah pemecatan Kian Tao dari jabatan direktur eksekutif. Pecat saya? Atas dasar apa kau berani memecat saya? Hanya karena saya adalah pemegang saham terbesar di grup Jiang dan juga ketua direksi grup Jiang, Tuan Wang. Tolong jelaskan kepada semua tentang pembagian saham grup Jiang. Baik. Jiang Jingchen, direktur Jiang, adalah pemegang saham terbesar grup Jiang, memegang 35% saham. Kian Tao memegang 20%. Lalu 20% lagi tersebar di tangan para pemegang saham yang hadir di sini. Lalu sisa 25-nya beredar di pasar terbuka. Sudah jelas semua? Saya adalah pemegang saham terbesar grup Jiang, memegang 35% saham sekaligus ketua direksi grup Jiang. Jadi, saya bisa kapan saja memecat Kian Tao dari jabatan direktur eksekutif. Bukankah masih ada 20% saham? Benar. Yang hadir di sini memang punya 20% saham. Tapi, apa kau yakin semua pemegang saham mendukungmu? Tentu saja yakin. Bagaimana menurut kalian? Saya dukung Bos Kian. Kami juga mendukung Jiang Jingchen. Jangan ngotot lagi. Kami semua dukung Bos Kian. Haha. Jiang Jingchen. Sekarang sudah puas? 20% saham saya ditambah 20% saham yang hadir di sini lebih besar dari 35% milikmu.
Kali ini aku baru paham siapa kalian sebenarnya. Tapi bagus juga. Sekaligus membersihkan kalian para pengkhianat ini. Jiang Jingchen, kau. Yang Iden, jangan cari gara-gara di sini. Atau akan kusuruh satpam mengusirmu. Siapa yang berani? Benar, saham kalian dan Qian Tao. Jika digabung memang lebih banyak dari saya. Tapi jangan lupa, masih ada 20% saham yang beredar di pasar. Jiang Jingchen, jangan bercanda. Sekarang Raja Keuangan. Li Guangxiong sedang menyerang sektor AI. Siapa yang bisa menghentikannya? Perusahaan mana lagi yang berani masuk pasar? Sepertinya saya perlu memperkenalkan diri lagi. Saya bukan hanya akuntan independen yang direktur Jiang sewa, tapi juga kepala wilayah Tiongkok Tengah dari Guangmei Investment Bank. Apa? Kau kepala Guangmei Investment Bank? Guangmei Investment Bank? Itu salah satu bank investasi swasta terbesar di dunia. Katanya, Guangmei Investment Bank punya banyak perusahaan anak. Dana kami sangat besar. Hanya bank investasi Amerika kami saja sudah membeli 20% saham grup Jiang di pasar, ditambah 35% milik Pak Jiang. Totalnya 55%, mayoritas mutlak. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Kami sudah mengeluarkan pengumuman terbaru ke media keuangan. Percayalah, berita itu akan segera sampai pada kalian. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Sekarang, saya, sebagai ketua Dewan Grup Jiang, umumkan. Resmi memberhentikan Qian Tao dari jabatan Direktur Eksekutif. Siapa yang setuju? Siapa yang menentang? Ayo, bicara. Kalian mendukung saya kan? Saya sudah beri begitu banyak kemudahan dan syarat, kalian harus dukung saya. Siapa yang mau dukung dia, silakan angkat tangan. Tapi, harus keluar seperti dia. Saya tidak akan keluar. Kalian melanggar aturan perusahaan, bergerombol. Entah kalian pergi, atau dia pergi. Pilih sendiri. Qian Tao. Saya selalu percaya pada Pak Jiang. Jangan coba adu domba di sini. Qian Tao, minggir. Saya tidak mau lihat kamu lagi. Pergi. Badut. Rapat lanjut. Sudah mengambil alih grup Jiang. Fokus beli saham AI sepanjang musim. Maaf ya. Minta maaf. Saya asyik lihat HP. Tak sengaja nabrak kamu. Saya juga. Saya sibuk kirim SMS. Kamu baik-baik saja? Baik. Kebetulan saya mau ke rumah sakit. Kenapa? Kamu sakit? Bukan saya, ayah saya. Kakinya terkilir. Saat nari pagi tadi. Saya jagain dia di rumah sakit. Kebetulan saya tidak ada acara. Aku temani kamu ke sana. Wah, bagus banget. Kalau kamu ikut, pasti ayah saya senang sekali. Oke, ayo. Kakek Su, ini bubuk penguat tulang impor. Bagus untuk pemulihan tulang. Wah, baik. Terima kasih. Xiao Dong, kamu anak yang sangat berbakati. Jangan ditertawakan, Guru Su. Anak saya sendiri belum pernah belikan suplemen semahal ini untuk saya. Ayah, Guru Su sudah datang. Kamu juga datang? Saya dengar guru Su sakit, jadi khusus datang menjenguk. Guru Su, kamu sempat ke sini? Urusan rumah sudah selesai? sudah. Guangmei Investment Bank ikut campur paksa. Perusahaan ayah saya dibeli, meski agak rugi. Tapi masih oke. Iya, kalau bukan karena investasi Guangmei, mungkin kita sudah jadi gelandangan. Dia seperti orang tua baru kita. Jangan berlebihan. Kamu cuma satpam, ngerti apa? Oh iya, Bapak Keuangan Li Guangxiong juga datang ke Jiang City, entah apa tujuannya. Kamu ini, kenapa ponselnya nggak disetel senyap? Nanti ganggu istirahat kakek Su. Li Guangxiong. Nelpon kamu yang cuma satpam. Abaikan saja, sudah saya senyapkan. Kamu bukan cuma terima telepon Li Guangxiong, tapi malah kamu tutup teleponnya. Nama Li Guangxiong kan banyak. Pasti cuma kebetulan nama sama. Bodoh, Tuan Li, mana saya tahu. Ye, dia ternyata bisa kerja sama dengan Guangmei. Guangmei beli saham besar-besaran. Kamu sama sekali nggak dengar kabarnya? Mereka daftar. Banyak perusahaan bodong beli saham, lalu transfer sahamnya ke Guangmei. Saya nggak bisa lacak. Guangmei tiba-tiba bergerak. Pasti ada hubungannya dengan Jiang Yuan. Jiang Yuan sudah lama keluar dari industri. Sepertinya nggak bakal bikin masalah besar. Saya kira, Guangmei cuma mau ambil untung saja. Cepat hubungi orang Guangmei. Lihat. Ada kemungkinan kerja sama nggak? Ya, Kalau kamu
Ini perlu nggak sih? Kalau urusan kecil aja nggak becus, minggat sekarang. Pak Su, jaga kesehatan. Sudah malam. Saya pulang dulu. Hah? Saya antar kamu. Saya juga harus pulang, Pak Su. Boleh numpang? Kamu dan ayahmu nggak bawa mobil? Saya nggak bawa, ayah bawa. Tapi ayah, ada urusan lain. Iya ayah. Oh iya. Xiao Su, bisa tolong antar Haunan pulang? Ya sudah. Wah, Om. Kamu tinggal di perumahan termahal, Lanjing Villa. Ini kan daerah orang kaya. Lumayanlah. Suan, terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku duluan ya. Ayah. Jiang Jingchen. Sudah lama dengar dia tinggal di sini, ternyata benar-benar ketemu. Pak Su. Jiang Jingchen adalah idola bisnisku. Kesempatan langka hari ini, aku mau menyapanya. Minta foto bareng, tunggu sebentar ya. Kapitalis jahat, kembalikan uang jerih ayah kami. Bayar, semuanya. Tenang, dengar dulu. Saat ini, saham perusahaan kami sudah mulai naik. Percayalah padaku. Percayalah pada kami, semua rekan di grup Jiang. Kami pasti akan berusaha keras, mengatasi segala rintangan, dan bangkit dari kesulitan. Siapa yang percaya omongmu? Perkataan kapitalis jahat seperti kalian, satu kata pun tidak bisa dipercaya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia cuma menipu. Hari ini, kita harus melampiaskan amarah ini. Bayar. Tenanglah. Kalian begini melanggar hukum. Tenang. Masih berani mengancam kami? Pukul dia. Pukul. Jingchen, hati-hati. Gak apa-apa, Suan. Gak apa-apa. Terima kasih ya. Aduh, Masih bawa bantuan? Sekalian pukul. siapa yang berani sentuh? Kalian ini siapa sebenarnya? Investor saham yang sah. Mana ada investor bawa tongkat listrik dan pisau? Aku sudah telepon polisi. Lepaskan senjata kalian, atau nanti masuk penjara. Saudara-saudara, selesaikan ini, hidup enak selamanya. Serang, berhenti, cepat, jangan biarkan dia kabur. Pak Su, aku sudah panggil semua satpam. Siapa yang menyuruh kalian? Tidak ada yang menyuruh. Kami cuma investor biasa. Masih keras kepala? Sekarang bawa mereka ke kantor polisi. Aku lihat sampai kapan mereka keras kepala. Bawa pergi. Ayo. Ayah, Profesor Su. Untung ada kalian, kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu. Barusan kau bilang, Profesor Su. Ah, iya. Bukankah aku mengajar di Universitas Mingde? Iya. Waktu itu aku lihat, saya mengintip kalian berdua keluar dari hotel, lalu diam-diam menyelidiki sedikit latar belakang Profesor Su. Ini kan buat ngecek dulu buat kamu. Dasar anak kurang kerjaan, sok khawatir. Kamu, Jiang Yuan, adalah ayahnya Jiang Jingchen. Iya, ada masalah apa? Jiang Jingchen adalah idolaku. Kamu adalah ayahnya Jiang Jingchen. Aku adalah rival cinta ayah idolaku. Tuan Li, buruk. Orang-orang yang kita kirim sudah ditangkap semua. Tenang saja. Aku punya cadangan. Aliansi Industri Kecerdasan Buatan, Tuan Li. Apakah Anda ingin menyingkirkan grup Jiang? Tapi aku tidak ingin menghancurkan seluruh industri. Aku hanya ingin grup Jiang bangkrut. Tuan Li, mengapa Anda begitu bermusuhan dengan grup Jiang? Itu karena Jiang Jingchen adalah anaknya Jiang Yuan. Dulu dia mengalahkanku dan meremehkanku. Sekarang, aku akan balas dendam. Jingchen, kamu pasti sering bingung kenapa. Li Guangxiang ini selalu mengincarmu. Apakah karena kamu? Bisa dibilang iya. Dulu aku dan Li Guangxiang sekamar. Hubungan kami bagus. Setelah lulus, kami mendirikan perusahaan masing-masing. Tapi konflik kepentingan makin besar. Hubungan kedua keluarga pun makin renggang. Tapi aku tidak menyangka Li Guangxiang ini akan memfitnah ibumu demi kepentingan, menyebarkan rumor jahat, dan mencemarkan namanya sampai saham perusahaan anjlok. Jadi aku curiga, orang-orang malam ini juga dia yang suruh. Aku kasih tahu
Dia ini demi keuntungan, segala cara akan dipakai. Bisa menyelamatkan grup Jiang. Aku sudah sangat bersyukur. Li Guangxiong adalah raja keuangan. Bank investasi Kingxi di bawahnya adalah bank investasi terbesar di dunia. Meski kamu punya Guangmei Investment, bukan tandingannya. Jing Chen, apa kamu mau menyerah? Aku nggak mau, tapi jarak antara kita terlalu jauh. Tenang, dulu aja dia nggak pernah menang lawan aku, apalagi sekarang. Ayahmu ini masih jagoan, kok. Kali ini aku nggak bakal kasih ampun dia. Pak Jiang Li Guangxiong dan industri kecerdasan buatan. Aliansi sudah kerjasama, mau keluarin grup Jiang dari aliansi. Saham grup Jiang udah anjlok, kita pegang. Masih banyak saham grup Jiang. Sekarang rugi ratusan juta. Akuisisi penuh grup Jiang. Siap. Pak Wang. Setelah ngeluarin si pembawa sial. Percaya deh, industri kecerdasan buatan kita bakal cepat bangkit. Lebih dari bangkit, pasti makin maju. Hahaha, semuanya. Makasih udah kasih muka, saya minum duluan, habiskan. Awalnya, Pak Li, kami kira tujuan Anda datang ke industri kecerdasan buatan dalam negeri, bikin kami kaget. Kalau dari dulu tahu cuma mau tekan grup Jiang. Nggak sampai saya nggak makan berhari-hari, hahaha. Kalian ini, baiklah, buat ganti rugi kalian. Nanti grup Jiang bangkrut. Semua asetnya buat kalian. Pak Jiang, dunia bisnis memang kejam. Maaf ya, hehehe. Kalian. Jangan senang dulu. Pak Li, saham grup Jiang naik hari ini. Kok bisa naik? Semua jangan panik. Tenang. Ini pasti aksi. Putus asa dari Guangmei Investment. Nggak usah takut. Ingat, makin banyak invest sekarang, makin besar ruginya nanti. Hahaha. Sinar terakhir sebelum mati, masuk akal juga. Sekarang seluruh industri kita solid, ditambah dukungan penuh dari Kingxi Investment Pak Li. Masa kita bisa kalah? Rupanya aku terlalu tinggiin Jiang Yuan. Nggak nyangka setelah 15 tahun. Cuma segini trik kecilnya. Semua udah pasti. Mumpung ada waktu. Mending kita bahas, setelah grup Jiang bangkrut. Gimana bagi-bagi asetnya? Tanah grup Jiang. Aku yang ambil, hahaha. Teknisinya buat aku. Lainnya silakan kalian bagi, hehehe. Aneh nih, kali ini grup Jiang dikeluarin dari aliansi industri kecerdasan buatan, Guangmei Investment. Beli banyak saham grup Jiang, jangan-jangan ikut. Terkena imbas sama grup Jiang? Pasti ada jalan keluar. Ya. Pasti ada jalan keluar. Lagi pula, Jiang Yuan tak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Astaga, mana mungkin? Jiang Jingchen. Aku tahu kau berharap pada Guangmei Investment Bank. Tapi kau dan grup Jiang MU, jangan bergantung pada harapan kosong. Menyerahlah. Harga saham bukan ditentukan oleh siapa yang punya uang banyak atau sedikit, tapi oleh kepercayaan. Aku, Li, telah bekerja di Wall Street lebih dari 10 tahun. Dijuluki Raja Keuangan, mendirikan Kingxi Investment Bank, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Tionghoa. Setiap gelar ini sangat berharga. Saham mana yang aku bilang turun, pasti turun. Saham mana yang aku bilang naik, pasti naik. Seperti grup Jiang MU. Hari ini aku bilang turun, pasti jatuh ke dasar. Coba lihat lagi pasar saham, naik lagi. Bagaimana saham grup Jiang bisa naik sebanyak ini? Dalam waktu singkat, bahkan lebih tinggi dari masa kejayaannya? Apa Jiang Yuan masih punya rencana cadangan? Tuan Li, Guangmei Investment Bank bekerja sama dengan pengembang properti terbesar, Grup Wanhai, menggunakan properti untuk menjamin saham grup Jiang. Apa? Dia memikirkan cara ini? Hebat sekali ayahku. Sial, menarik sekali. Sayang sekali. Kalian tidak melihatku kalah.
Jiang Jingchen, jangan terlalu sombong. Sombong? Yang selalu sombongkan kalian. Tapi melihat kalian sekarang kehilangan semangat. Sepertinya aliansi industri kali ini tidak bisa dilanjutkan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Tuan Li, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Bukankah karena kau? Astaga, mana mungkin? Semua pemegang saham Grup Jiang mendapat diskon 30% saat membeli properti Grup Wanhai. Cara ini luar biasa. Menggunakan properti untuk menjamin saham. Cara ini memang hanya bisa naik, tidak bisa turun. Karena sekuat apapun Li Guangxiong, dia tak mungkin meruntuhkan seluruh pasar properti dalam negeri. Jiang Yuan, kau ini masih akan memberiku kejutan apa lagi? Ayah, kita menang. Kau tidak tahu. Li Guangxiong dan Qian Tao hampir gila marahnya. Masih kurang? Aku ingin Li Guangxiong bangkrut. Li Guangxiong. Dia kan raja keuangan. Dengan kemampuan kita, bisa nggak ya? Tentu saja. Kamu nggak percaya? Aku percaya, kalau ada ayah, semua mungkin. Oh iya. Besok ulang tahun ayah, aku siapin kejutan nih. Tunggu aja ya. Kejutan? Kejutan apa? Kan udah bilang kejutan, mana bisa aku kasih tahu? Ah, ayah. Besok jam 11, ayah ke rumah Profesor Su aja. Ke rumah Busu buat apa? Aduh, ayah, nggak usah banyak tanya, langsung aja pergi. Semoga besok mereka bisa rayakan ulang tahun yang romantis. Ini, siapa yang ngasih bunga ke Busu? Jiang Yuan. Aku senang banget. Aku pergi. Jingchen si bocah ini. Ternyata dia suka sama Busu. Malah suruh aku yang lamar dia. Jingchen si anak ini. Dia malu-malu, jadi aku. Ayah, kok lambat banget sih? Sebut-sebut aku buat apa? Jing Chen. Maksudnya apa? Hari ini kan ulang tahunmu? Aku temani kamu. Kamu tahu dari mana hari ini ulang tahunku? Kamu udah ngasih aku bunga, masa aku nggak bisa cari tahu? Ulang tahunmu? Si bocah ini. Rupanya bukan dia yang mau ngejar Busu. Tapi mau ngedorong aku sama Busu, Suan. Terima kasih. Aku suka kamu, boleh aku ngejar kamu? Aku tahu aku pernah menikah, dan punya anak. Yang udah 20 lebih, tapi selama kita bersama-sama ini, aku merasa semakin suka sama kamu. Boleh kasih aku satu kesempatan buat ngejar kamu? Oke. Kalau gitu aku kasih kamu satu kesempatan buat diuji. Si bocah ini, pikirannya lumayan juga ya. Tiada. Jiang Yuan. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Kamu harus terima. Terima kasih, Busu. Halo Jiang Yuan, mulai sekarang aku adalah robot khususmu. Tolong beri aku nama. Ya robot? Ini robot AI buatanku sendiri buat kamu. Sekarang dia menunggu kamu untuk memberinya nama. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Sudah diberikan, jangan menolak lagi. Baiklah, aku akan menyimpannya dengan baik. Tolong, Tuan Jiang Yuan, beri aku nama. Memberi nama. Kamu lucu sekali, aku akan memanggilmu Goudan. Baik, Tuan Jiang Yuan, mulai sekarang. Goudan akan terus melayanimu. Astaga, Jiang Yuan. Aku tidak menyangka kamu memberinya nama seperti itu. Ya sudahlah. Serahkan pesanmu, aku akan melakukannya untukmu. Baik. Wan, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Ini siapa? Wajahnya terlihat familiar. Oh, aku ingat. Kamu satpam yang menghajar preman di gerbang sekolah waktu itu. Wan, kapan hubungan kalian jadi begitu dekat? Sampai bisa makan bersama? Ambil. Lihatlah, ini sahabat baikku.
Sushi. Halo Zi. Aku sedang mengejar Busu. Oh. Tapi masih dalam masa percobaan. Apa? Kamu mengejarnya? Ya, aku sedang berusaha. Aduh, duduk dulu. Wan, ku kasih tahu, satpam ini. Sudah, biar aku sendiri saja. Tuan Jianyuan, boleh tanya, apakah Anda punya anak? Istrinya meninggal, dia tinggal bersama anaknya. Boleh tanya, berapa usia Anda tahun ini? 2 tahun lebih tua dariku. Selain jadi satpam, apakah Anda punya pekerjaan lain? Selain satpam, aku juga punya usaha kecil-kecilan. Wan, aku sedang bicara. Kenapa kamu menyelah? Aku masih dalam masa percobaan, takut kamu merusak urusanku. Wan, aku selalu pikir seleramu tinggi. Aku perkenalkan banyak pria kaya dan tampan, kamu tolak semua. Kamu suka satpam ini? Ada apa denganmu? Dia tidak sederhana yang kamu pikirkan. Baiklah, urusan pria aku tidak paham. Biarkan pria. Yang mengerti pria. Hau, maju. Kak Jiang, tadi aku dengar Nona Su bilang kamu punya usaha kecil. Boleh tahu usaha apa? Jangan-jangan di bidang kuliner, seperti sate kulit Jiang atau semacamnya? Bukan kuliner, berkaitan dengan kecerdasan buatan. Kedepannya, kecerdasan buatan sahamnya akan naik. Jadi, saran aku, kalau kalian punya uang lebih, sebenarnya sebuah investasi. Hah? Kecerdasan buatan? Aku aja tahu. Raja Keuangan Li Guangxiong sedang sorting pasar domestik, sekarang rekomendasi orang untuk investasi. Itu kan murni ngejebak orang. Liu Hao, dengerin penjelasanku dong. Wan, laki-laki lagi ngomong, kita lihat aja. Lanjut. Lihat kamu, juga nggak kayak orang yang bisa terjun di bidang kecerdasan buatan, mungkin cuma dari berita. Belajar beberapa istilah baru. Aku, sebenarnya. Maaf ya, aku mau angkat telepon dulu. Oke, aku tahu. 5 juta itu, taruh dulu aja. Apa? Li Guangxiong cari aku. Aku nggak mau ketemu dia, jangan bilangin dia aku di mana. 5 juta. Bisnis apa tuh? Raja Keuangan Li Guangxiong cari dia. Dia aja nggak mau ketemu. Wan, aku akhirnya ngerti. Yang kamu bilang dia ini nggak biasa. Nggak biasanya di mana? Dia bukan cuma nggak biasa. Dia di sini ada masalah. Zi, dengerin aku jelasin ya. Halo, Tuan Li. Hari ini aku mau pesan tempat, orang yang nggak penting, semua keluarkan. Ya, Tuan Li silakan ke sini. Ini bukan. Raja Keuangan Li Guangxiong. Ah, dia juga makan di sini. Nanti aku minta tanda tangan. Maaf semuanya, hari ini Tuan Li pesan tempat, mohon maklum. Yuk kita pergi, kita ganti tempat aja. Jiang Yuan. Raja Keuangan Li Guangxiong. Benar kali ya? Li Guangxiong, lama gak ketemu. Ya, Jiang Yuan. Lama nggak ketemu. Boleh aku duduk ngobrol bareng? Kamu pikir ada tempat duduk buat kamu di sini? Kita bisa. Duduk. Profesor Su, Anda kok juga di sini? Profesor Su. Maaf ya, seharusnya aku cari kesempatan. Jelasin baik-baik sama kamu. Aku adalah ahli kecerdasan buatan Profesor Su. Juga teman lama kamu, meski belum pernah ketemu. Karena orangnya udah lengkap, aku harusnya ikut gabung. Kamu masih kayak dulu, nggak punya malu. Jiang Yuan, aku rasa di antara kita ada beberapa kesalahpahaman yang perlu dijelaskan. Aku sebelumnya tidak tahu. Kamu adalah ketua Dewan Guangmei Investment Bank. Kalau aku tahu, pasti aku kerja sama denganmu. Bayangkan, Guangmei Investment Bank MU Plus One High Group dan Kingxi Investment Bankku. Ditambah aliansi industri kecerdasan buatan. Kerja sama kuat, masa depan. Bisa diharapkan. Oh ya? Bersatu menguntungkan, berpisah merugikan. 15 tahun lalu kita bertarung. Kedua pihak terluka. Meski akhirnya kamu menang, tapi kemenangan pahit. Kita tidak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama, kan? Dulu kalau bukan karena aku ingat. Kita berteman baik, aku pasti tidak akan memberimu kesempatan bangkit lagi. Sekarang aku ingat, keputusan salahku itu malah membuatmu bangkit kembali. Dan menyakiti keluargaku lagi. Tapi kali ini, aku tidak akan berbelas kasihan. Li Guangxiong, aku akan membuatmu bangkrut. Jiang Yuan, kamu keterlaluan. Betul, aku memang mau mengganggumu. Aku akan terus suntik modal. Kingxi Investment Bank pasti bangkrut. Kingxi Investment Bank adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya bangkrut. Jiang Yuan, maksudku, Bos Jiang, aku salah. Tolong maafkan Kingxi Investment Bankku. Sekarang baru minta maaf? Tidak semudah itu. Direktur Jiang, aku seharusnya tidak menargetkan Jiang Group. Aku juga seharusnya tidak short saham bidang kecerdasan buatan dalam negeri. Membuat banyak investor rugi total. Masih ada? Dan aku seharusnya tidak menggunakan cara tak bermoral untuk menargetkan putramu, Jiang Jingchen. Jiang Yuan. Aku berikan 60% saham Kingxi Group kepadamu. Kalau Kingxi Investment Bank bangkrut, aku tidak punya apa-apa lagi. Hah? Begitu rupanya. Kamu memaafkanku? Iya kan? Sayang sekali. Dulu aku sudah memaafkanmu sekali. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak berniat memaafkanmu. Bermain-main denganku, ya? Kamu sendiri yang minta. Kalau kau tidak ganggu aku tidak akan kejar kau. Dulu kau tuduh istriku Lulu berselingkuh dengan sopir.
membuat saham perusahaanku anjlok, hampir bangkrut. Kalau bukan karena aku selamatkan situasi, aku dan putraku sudah jadi gelandangan, mengemis di jalan. Kau sakiti aku berulang kali. Sekarang kau berani-beraninya masih mengharapkan maafku? Aku beritahu kau. Maafmu apanya? Kenapa kamu begitu yakin? Dulu yang menyebarkan rumor itu aku? 15 tahun lalu, sopir Sanglu masih muda dan tampan. Dia berselingkuh, sama sekali tidak aneh. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu, tidak punya muka, ya? Saat mereka kecelakaan waktu itu, aku sedang video call dengan istriku, Lulu. Mereka sama sekali tidak melakukan hal yang merugikanku. Kamu ingin menang. Tapi kenapa kamu memilih menyakiti istriku? Dia sudah meninggal, kamu masih mau menghancurkan namanya? Kamu pantas mati. Aku pantas mati. Bisnis seperti medan perang, kamu yang mengajariku 15 tahun lalu? Dia mulutmu. Masalah jangan libatkan keluarga. Kamu malah memilih cara yang begitu hina dan keji. Kamu masih punya muka? Ah iya, kamu memang tidak punya muka. Maaf, mungkin makan malam ini tidak jadi, Zuan. Pergi. Baik. Jangan lupa bayar tagihannya. Ini semua kau yang memaksaku, Bos Lee. Kita harus apa selanjutnya? Budimu menyelamatkan nyawaku dulu. Saatnya dibayar. Maaf semuanya, tadi membuat kalian melihat hal yang memalukan. Aku juga tidak menyangka, Li Guanxiong. Dia akan datang begitu cepat. Tidak, Tuan Jiang, aku yang harus minta maaf. Tadi aku bersikap seperti itu padamu, mohon dimaafkan. Jangan dihitung-hitung. Tidak apa-apa, aku juga tidak terlalu memperhatikan. Ternyata kamu adalah dulu yang membela negara. Mengalahkan raksasa keuangan barat, salah satu dari 2 pendekar keuangan. Tuan Jiang. Wah, tadi benar-benar malu. Hormat, hormat. 2 pendekar keuangan, siapa pendekar satunya? Yaitu istriku, Zhang Lu. Sayangnya dulu. Tidak lama setelah mengalahkan raksasa keuangan barat, dia meninggal dalam kecelakaan. Aku sudah bilang kan, mereka tidak seperti yang kalian. Yang sederhana itu. Salahku buta mata, Tuan Jiang. Sungguh cocok dengan semua kriteria pasangan hidupmu. Ki. Tuan Jiang, kamu mengejar Wan Wan kami. Juga pilihan paling bijak. Wan Wan kami ini, istri yang baik, pintar di rumah dan di luar, cantik dan cerdas. Hampir sempurna. Aku percaya kata-katamu, tapi aku masih dalam masa observasi. Kalau begitu, kamu harus tunjukkan yang terbaik. Lulu, kamu bilang aku sudah sepuh begini. Masa ada rezeki cinta lagi? Percaya gak? Dan yang nembak adalah Profesor Su, dulu waktu itu. Setelah aku menang lawan Li Guanxiong, gak lama kemudian, aku udah kenal Profesor Su. Kami berdua terus keep in touch. Meski belum pernah ketemu, tapi kita udah kayak teman lama. Ternyata Profesor Su ini adalah wali kelasku waktu SMA. Anak Bu Guru Su. Kalau gitu, kita berdua emang ada jodohnya ya? Siapa sih? Oh halo, apakah ini Bapak Jiang Yuan? Iya, saya. Ada paket, tolong ditandatangani ya. Paket? Ham, Aku lagi nggak belanja online. Siapa yang kirim ya? Pengirimnya siapa? kayaknya dari sebuah produsen robot. Robot? Jangan-jangan hadiah ulang tahun lagi dari Suan? Boleh dibuka nggak? Oh, boleh banget. Halo bos, tugas yang Bapak kasih udah selesai. Harus diselesaikan sekarang? Nggak usah buru-buru, dia masih ada gunanya. Selanjutnya ngapain? Nanti aku kirim ke HP lo. Oke. Kamu siapa? Aku nggak punya masalah sama kamu. Siapa yang suruh? Ikat aku ke sini. Berisik banget. Apaan sih ini? Teleponnya pas banget. Siapa ini? Ayahku mana? Kamu yang culik ayahku ya? Gimana dia? Ayahmu sekarang baik-baik aja, tapi nanti gimana? Tergantung kelakuanmu. Kenapa sih kamu culik ayahku? Mau uang? Mau berapa? Aku transfer. Aku adalah investor biasa yang jadi korban. Karena bangkrut gara-gara grup perusahaan Jiang. Kami juga korban dalam hal ini. Itu Li Guanxiong. Dia yang short sell pasar AI. Aku nggak peduli siapa yang salah. Yang penting aku beli saham grup perusahaan Jiang. Makanya, aku jadi hancur. Aku mau kamu merasakan. Rasanya hancur kayak aku. Kamu tenang dulu. Gini. Aku bukan cuma bisa kasih uang. Asal kamu jamin ayahku aman. Soal hari ini. Aku bisa anggap nggak pernah terjadi. Aku nggak mau uang. Keluargaku udah nggak ada. Buat apa uang? Kamu mau apa sih? Aku mau grup perusahaan Jiang bangkrut. Lakukan yang aku bilang, kalau nggak, nanti tunggu aja.
Video di mana aku menyiksa ayahmu itu, aku akan membuatnya perlahan-lahan. Disiksa sampai mati. Jangan kau beraksi. Aku akan lakukan seperti yang kau katakan. Aku mau kau segera adakan konferensi pers di depan semua media. Batalkan kerjasama dengan grup One High, lalu delisting. Bubarkan Jiang Corporation. Tapi, apa untungnya buatmu melakukan ini? Aku memang mau perusahaanmu bangkrut. Aku benci Jiang Corporation. Baik, aku setuju. Dan satu lagi, aku mau kau segera hubungi Guangmei Investment Bank. Suruh mereka berhenti menyerang Kingxi Investment Bank, pisahkan sahamnya, dan gabung ke Kingxi Investment Bank. Kau orangnya Li Guangxiong. Pokoknya, kalau kau tidak lakukan, ayahmu pasti mati. Cepat adakan konferensi pers. Kalau tidak, aku akan coba ini dulu pada ayahmu. Sialan. Gimana? Sudah ketemu di mana ayahku diculik? Belum. Para penculik itu pasti sudah menyelidiki duluan. Kamera-kamera di sekitar kita, kamera perumahan. Tidak ada yang menangkap wajah mereka, termasuk kendaraan mereka. Juga menghindari semua CCTV. Bangsat. Li Guangxiong terkutuk. Memangnya tidak ada cara sama sekali untuk menemukan ayahku? Cara sebenarnya ada satu, tapi perlu kerja sama Jiang Yuan. Sudah tenang belum? Jangan salahkan aku juga, aku cuma mau balas budi. Makanya kau kucuri ke sini. Kau tunggu di sini sendiri saja. Apa aku akan mati di sini? Tapi masih banyak hal yang belum sempat lakukan. Baik, Kalau begitu, aku akan memberi satu kesempatan. untuk dinilai. Aku sendiri bahkan belum lewat masa penilaian Wan Wan. Ini hadiah ulang tahun dari Wan Wan. Oh iya, aku ingat dia punya fitur pelacakan dan interaksi manusia mesin. Go Dan, kamu bisa dengar aku? Tuan Jiang Yuan, Gou dan di sini. Ada yang bisa saya bantu? Bisa kirim lokasiku sekarang ke Suan? Orang yang memberikanku padamu itu. Tentu saja bisa. Saya akan kirim lokasi Anda ke Suan. Mohon tunggu sebentar. Hebat. Aku tahu di mana Jiang Yuan sekarang. Benarkah? Kalau begitu aku akan segera adakan konferensi pers. Buat penculiknya tenang. Guru Su, tolong cari kesempatan. Selamatkan ayahku. Baik, aku pasti bawa dia pulang dengan selamat. Sudah larut malam begini, kenapa grup Jiang tiba-tiba mengumumkan akan mengadakan konferensi pers? Konferensi pers terakhir juga tiba-tiba dibatalkan. Jangan-jangan kali ini kita cuma dibully lagi. Itu kan Raja Finansial, chairman dari Kingxi Investment Bank. Wartawan Li Guangxiong. Dia kan hubungannya kompetitif sama grup Jiang. Kenapa dia juga datang? Pak Li, boleh tanya kenapa Anda hadir di konferensi pers grup Jiang? Bukankah Anda dan grup Jiang itu pesaing? Pesaing? Dia pantas? Grup Jiang yang kecil ini nggak segede satu departemen aja punyaku. Dia pakai apa jadi pesaingku? Aku datang ke konferensi pers ini karena diundang sama grup Jiang. Pak Li, katanya Kingxi Investment Bank Anda digabung bareng-bareng sama banyak bank investasi dan dana yang dipimpin Guangmei Investment Bank. Apa ini benar? Memang ada. Tapi Kingxi Investment Bank kami udah sama Guangmei Investment Bank. Capai kerja sama awal. Guangmei Investment Bank memutuskan resmi bergabung ke Kingxi Investment Bank, jadi bagian dari kami. Aku ini orangnya suka semua orang cari duit bareng. Nggak suka yang monopoli. Nggak kayak anak muda zaman sekarang. Yang egois, serakah, mau monopoli. Bahkan ada yang sampai nipu duit investor. Makanya, aku investasi banyak buat lawan grup Jiang yang egois serakah. Monopoli pasar, nipu investor. Tuduhan yang berat banget. Semuanya, aku mau klarifikasi. Aku nggak punya rasa bersalah. Hal-hal yang dikatakan Pak Li Guangxiong, aku nggak pernah lakukan sama sekali. Pak Jiang, dengar-dengar Anda bersiap mundur dari jabatan Chairman Grup Jiang. Apa ini benar? Setelah Grup Jiang bubar, bagaimana penempatan stafnya? Apa Anda pernah pertimbangkan dampak sosial dari banyaknya pengangguran yang keluar? Tolong jawab. Ada apa, Pak Jiang? Atau biar aku yang jelasin buat kamu. Hahaha. Semuanya, jangan khawatir. Bidang industri kecerdasan buatan punya ruang perkembangan yang sangat besar. Setelah ini, Kingxi Investment Bank kami rencananya bikin perusahaan teknologi tinggi, khusus mendalami industri kecerdasan buatan. Dan untuk talenta yang keluar dari grup Jiang, Kingxi Investment Bank akan terima semua. Kami nggak akan biarin satu pun talenta hebat terbuang sia-sia. Pak Jiang, puas dengan jawabanku? Cepetan mulai aja. Waktu. Nggak nungguin siapa-siapa.
Profesor Su, kamu harus segera menyelamatkan ayahku. Ah, Ada apa? Wan, benarkah Jiang Yuan ada di sini? Di sini gelap gulita, seram sekali. Ziyi, jangan takut, aku akan melindungimu. Jiang Yuan. Jiang Yuan pasti ada di sini. Iya, kita berpisah. Pak Dong, Hao Nan, kalian ke sana. Hi, Liu Hao, kalian ke sana. Dan, para penculik punya senjata. Semuanya jangan sampai terluka. Guru Su, kita benar-benar tidak melapor ke polisi? Gila kamu. Lapor apa? Jangan-jangan malah memprovokasi penculiknya. Bagaimana kalau mereka membunuh Sandra? Sudah, mari kita cari secara terpisah. Jiang Yuan. Kamu di mana? Ah, Ini, jangan mendekat. Ibu, Gimana kamu ibunya Jiang Yuan? Gimana kamu ibunya? tak kusangka akan bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini. Kupikir, aku tidak akan bertemu dengan lelaki seumur hidup. Tunggu, aku jelas-jelas masih lajang. mana mungkin punya anak sebesar kamu? Apa kamu pernah mendanai panti asuhan bernama Wan Fu? Aku anak dari panti asuhan itu, ibu kepala. Pernah menunjukkan fotomu padaku. Katanya, orang yang mendanai sekolah kami. Selalu membawa giok ini. Itulah bukti bahwa kamu yang membiayai sekolah kami. Kamu anak panti asuhan? Aku mendanai panti asuhan agar anak-anak di sana bisa tumbuh sehat dan bahagia. Tapi kamu malah membantu orang jahat seperti Li Guanxiong melakukan hal seperti ini. Ini cerita panjang. Bukannya kamu mau menyelamatkan orang? Cepat pergi, dia ada di sana. Bagaimana kalau... Tidak bisa. Aku hampir tidak sanggup lagi. Jing Chen. Bahkan jika ayah tidak ada lagi, kamu harus bahagia. Suan, kamu juga harus. Jiang Yuan, bangun. Jangan tidur, tolong. Jangan. Siapa? Jiang Yuan. Siapa? Aku, Jiang Yuan. Jangan kamu tidur. Tolong. Ada yang bisa tolong. Jam berapa ini? Kok belum mulai? Sudah jam 10:30. Cepat mulai, Jiang Jingchen. Ngomong apa lagi? Cepat mulai. Kalau masih ngoceh, akibatnya kamu tidak akan bisa tanggung. Terima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktu datang ke konferensi pers grup Jiang ini. Saya umumkan konferensi pers grup Jiang resmi dimulai. Hah, ini baru benar. Cepat umumkan grup Jiang bangkrut. Aku sudah berkali-kali berdiri di panggung ini. Berbagi pengalaman memulai bisnisku. Berbagi pengalaman mengelolaku. Berbagi rencana masa depan perusahaan. Tapi, aku belum pernah merasa sesedih ini sebelumnya. Saya umumkan, grup Jiang, Pak Jiang. Tunggu. Saya umumkan, grup Jiang akan terus bekerja sama dengan grup Wan Hai. Terus mendalami bidang kecerdasan buatan. Ini tidak benar. Selain itu, grup Jiang telah mencapai kesepakatan dengan Bank Investasi Guangmei. Bank Investasi Guangmei akan menyediakan pendanaan. Dan terus bekerja sama erat dengan grup Wan Hai. Jiang Jingchen, kamu akan menyesal. Apa? Minggir. Li Guangxiong. Jiang Yuan, kamu bukan. Buru-buru mau kemana? Maaf, Tuan Li. Meskipun Anda pernah menyelamatkan nyawaku. Tapi tanpa Guru Su, tidak akan ada aku. Jasa beliau lebih penting bagiku. Xiao Jia, kamu. Li Guangxiong. Kamu menculik, mengancam, memanipulasi pasar saham, menyewa preman. Tiap-tiap kejahatan ini akan membuatmu menunggu di penjara. Makan nasi penjara seumur hidup. Jiang Yuan, kita kan kenalan lama. Kamu tidak boleh melakukan aku ini, Jiang Yuan. Saat kamu menyuruh orang menculikku. Pernahkah kamu pikir kita kenalan lama? Jiang Yuan. Aku salah. Aku menyerah. Aku akan berikan Bank Investasi Kingxi sepenuhnya padamu. Berikan padaku. Li Guangxiong. Mungkin kamu belum sadar situasinya. Bank Investasi Kingxi sudah milikku. Bawa mereka ke tempat yang seharusnya. Biarkan hukum yang menghukum mereka.
Jangan, aku tidak mau pergi. Ayah. Aku pikir, aku tidak akan bisa bertemu ayah lagi. Bocah nakal, ayah baik-baik saja. Ayah baik-baik saja. Kali ini, berkat mereka semua. Sama-sama. Menegakkan keadilan, kan? Ini adalah kewajiban setiap warga negara. Betul, sampai-sampai pakai cara penculikan, benar-benar lucu. Kebetulan, hari ini semua orang berkumpul. Bagaimana kalau ke rumahku makan-makan? Kebetulan, aku ingin berterima kasih pada kalian. Baik-baik. Kali ini, terima kasih atas bantuan kalian semua. Sehingga bisa membantu grup Jiang melewati kesulitan ini. Kedepannya, jika ada yang perlu bantuan, jangan sungkan untuk bilang. Aku, Jiang, pasti akan berusaha membantu. Ayo minum. Oh ya, Suan. Bagaimana kabar pemuda yang kamu danai itu? Dia menyerahkan diri. Dia minta aku menyampaikan permintaan maaf padamu. Katanya, seharusnya tidak melakukan hal seperti itu untuk menyakitimu. Semua ini adalah kesalahan Li Guangxiong. Dia hanya ingin membalas budi, tapi tertutupi. Bapak Jiang, setelah kejadian ini, apakah tidak ada perasaan lain? Iya, ayah. Profesor Su menyelamatkan nyawamu, masa kamu tidak? Sedikit pun menunjukkan sikap? Aku akan ambil lauk lagi untuk kalian. Ayah. Suan. Ini adalah bunga yang sengaja kupersiapkan sendiri untukmu. Maukah kamu menerima usahaku untuk mendekatimu? Menjadi pacarku? Terima dia. Baik, aku terima. Jiang Yuan, kedepannya mohon bimbingannya.